Selamat datang juga kepada Bapak Kapolda kami yang kami kasihi dan Bapak Ibu Bupati yang hadir dalam acara syukuran ini. Kepada sisi tamu kami mohon dipandu tamu-tamu kita untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Ya, Bapak Ibu kami yang masih di belakang, mohon duduk di tempat yang telah disediakan. Acara ibadah akan segera kita mulai. Baiklah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita dengarkan ucapan selamat datang dari Amang Sekretaris Jenderal AKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Kami persilakan. Selamat tahun baru Marita Kamang Kenang Saluna. Yang kami hormati, kami kasihi dalam Tuhan Opui Porus HKBP dan Napung Boru di sini, dan juga Amang Inang, Amang Kadep, sebetulnya karena Inang Kadep sedang di Jepang. Yang kita hormati bersama orang tua kita, tokoh yang kita banggakan, Bapak Luhut Binsar Panjaitan di sini, dan juga Inang Dr. Anda Devi Panjaitan Boru Simatupang. Juga yang kita hormati bersama Bapak Kapolda yang sudah datang di sini, Bapak Gubernur sedang dalam perjalanan. Kami hormati semua pemerintah daerah serta panelis raya yang hadir di sini, juga tokoh-tokoh yang kita banggakan, kita hormati bersama yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Bapak KRP, saya tahu kami sudah hadir di sini, dan juga Bapak-Bapak, Ibu Preses hampir semua hadir pada saat ini. Atas nama kami semua yang melayani di kantor pusat HKBP, mengucapkan selamat datang Bapak Ibu yang kami hormati, kami kasihi dalam acara kita pada hari ini. Sedikitnya ada 2 acara besar yang kita laksanakan. Yang pertama, kita mensyukuri kebaikan Tuhan yang boleh kita alami bersama selama 2022. Kita mensyukuri atas kelepasan kita dari COVID-19, di mana yang kita hormati, kita banggakan Bapak Luhut Panjaitan dipakai oleh Tuhan untuk bisa kondisi kita sekarang terbebas dari COVID-19. Tepuk tangan untuk Bapak LBP Panjaitan. Kita juga mensyukuri
talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan kepada warga jemaat kita dengan hadirnya para pemenang lomba lagu dan logo tahun profesionalisme penata layanan, serta mensyukuri anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang memberikan pengabdian selama 2022 yang nanti kita akan dengar penerima Nomensen Award dan juga Person of the Year. Semua ini kita syukuri, kita akan bersama dalam ibadah kita ini. Yang kedua, pada hari ini sekaligus Opui Eporus nanti akan melonsing tahun profesionalisme penata layanan. Sedikit saja Bapak Ibu, karena ada pertanyaan-pertanyaan, mengapa kata profesionalisme digunakan di gereja? Ternyata tim yang sudah menyusun buku panduan tahun profesionalisme ini, aslinya profesional itu sangat gerejawi, sangat teologis. Saya kutip dari buku panduan 2 kalimat tentang profesional dan profesionalisme. Profesional arti makna aslinya adalah seorang yang memiliki komitmen yang secara publik melakukan pelayanan dengan standar yang tinggi dan berintegritas. Profesionalisme bukanlah soal memperoleh keuntungan ekonomi, melainkan melakukan pelayanan dengan kualitas tinggi sesuai dengan panggilannya. Itulah yang kita syukuri, kita rayakan hari ini. Oleh karena itu, kami juga memohon Bapak Ibu, sambutlah kekompakan, kesehatian, pimpinan HKBP dan seluruh pareses dan semua kami yang melayani di kantor pusat ini. Kami sehati sepikir berkomitmen untuk melakukan yang terbaik demi HKBP. Ini juga bagian perayaan kita karena pimpinan dan preses solid, kompak demi HKBP. Terima kasih. Terima kasih kepada Amang Sekretaris Jenderal HKBP. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuki ibadah syukuran awal tahun. Kita saat ini sejenak dan kami minta petugas ibadah kita, Amang Pendeta Gomar Gultom, Ketua PGI dan Liturgi Sasudungan Manalu untuk persiapkan diri. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah menyertai kita selama tahun 2022 dan yang menghantar kita memasuki tahun 2023. Karenanya, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita menyembah dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Bukende nomor 565. Semua
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, pencipta dan pemelihara kami, Engkau Allah yang maha mulia dan berdaulat. Engkau berkuasa atas alam semesta dan semua isinya. Engkau pelukis yang agung, dan hasil karyamu maha sempurna. Engkau kekal dan suci adanya. Semua makhluk di bumi ini tunduk kepadamu. Ya Yesus yang terkasih, penebus dunia, kami ini umat-Mu dan hamba-Mu yang datang dari berbagai daerah dan ingin tetap menjadi umat-Mu tinggal di dalam Engkau, dan tinggallah di dalam kami, agar persatuan kami dengan Engkau tidak akan terpisahkan oleh apapun. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang kudus dan maha kuasa, karena oleh pengasihan dan kebaikan-Mu, kami menerima tahun baru ini. Tuhan yang menyelamatkan kami dari berbagai mara bahaya dan mencurahkan berbagai berkat sepanjang tahun yang lalu. Kami juga memohon saat ini, pelihara serta pimpinlah kami dengan kasih-Mu, dan jangan meninggalkan kami sepanjang tahun 2023 ini. Berilah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, agar jemaat-Mu tetap setia bersaksi di dunia ini. Kuatkanlah kami mematuhi perintah-Mu, supaya kami bertekun melakukan pekerjaan dan pelayanan kami untuk mewujudkan penata layanan yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat, demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan, untuk menjadi gereja yang lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah ibadah syukur ini hingga menjadi persembahan yang harum dan puji-pujian bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang
sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengaku dan memohon pengampunan dosa kita, karena Dia adalah Maha Pengampun dan Penyayang. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Kami sering jatuh dalam rupa-rupa dosa dan kejahatan. Kami sering gagal melakukan kehendak-Mu. Kami gagal menjadi sumber sukacita dan menjadi berkat bagi sesama kami, bagi bangsa dan masyarakat. Karena itu sepantasnya kami mendapat murka Tuhan. Maka itu kami datang bermohon kepada-Mu. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, sehingga segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha tinggi di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Bapa, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sinamon hai pason
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah Bapa karena kasih karunia-Nya yang menyertai kita sepanjang menjalani tahun kesehatian dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang menghasilkan banyak hal yang dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah Tuhan, karena kami diteguhkan berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Huria Kristen Batak Protestan menetapkan tahun 2023 ini menjadi tahun profesionalisme dalam penata layanan. Orientasi pelayanan ini mengajak kita untuk berlaku profesional dalam penata layanan dengan meningkatkan pelayanan HKBP melaksanakan sentralisasi keuangan yang akan sangat berhasil kita lakukan jika di dalam penata layanannya HKBP berlaku profesional sebagai bentuk nyata mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Allah. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan jugalah yang memberkati kita, sehingga menjadi murid Kristus, pelaku firman, dan menjadi berkat bagi dunia. Marilah kita membaca firman Tuhan yang turut menginspirasi kita dalam melaksanakan orientasi pelayanan kita di tahun profesionalisme dalam penata layanan pada tahun 2023 ini. Tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 9 hingga 16. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan itu karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita dengarkan kidung pujian dari SMA swasta HKBP 1 Tarutung dan dilanjutkan dari Punguan Ama Maranatha HKBP Piaraja.
Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pencipta alam semesta, yang menjadikan langit dan seluruh isinya, yang memberikan kehidupan bagi kami, dan yang menghantarkan kami sampai di tahun 2023 ini. Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul pada saat ini untuk berdoa kepadamu, meminta belas kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang telah mengiring hidup kami di tahun 2022 yang lalu. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan, kekuatan, panjang umur dan rezeki dalam setiap pekerjaan yang kami peroleh dari Engkau. Begitu banyak Tuhan kebahagiaan dan sukacita yang kami rasakan di sepanjang tahun 2022 yang lalu. Terlebih Tuhan, dalam perjalanan gereja-Mu HKBP. Di tahun 2022 yang lalu Tuhan, setiap program-program yang dijalankan di Aras Huria, Resort, Distrik dan Pusat boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga menghantarkan kami untuk menyelesaikan dana pensiun HKBP di bawah kepemimpinan Opui Eporus HKBP, Amang Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Engkau juga Tuhan yang telah menolong kami untuk menyelesaikannya dengan mengutus seluruh jemaat-Mu, seluruh para hamba-Mu, pelayan Tuhan di Aras HKBP, dan juga Tuhan seluruh pemerhati serta jemaat-Mu yang memberi hatinya untuk menolong gereja-Mu. Tuhan, kami bersyukur dengan kasih setia-Mu, persoalan dana pensiun HKBP boleh diselesaikan di tahun 2022 yang lalu. Banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi Tuhan sebagai kerikil dalam perjalanan kehidupan kami. Ada sukacita, ada duka cita, ada bencana alam, ada sakit, ada kehilangan orang-orang yang kami kasihi, dan kesulitan ekonomi. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang baik, yang selalu menopang dan memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati hari demi hari. Ya Bapa Allah yang agung, keagungan-Mu terlihat dalam seluruh ciptaan-Mu. Saat ini kami berdoa dalam ibadah syukuran pembukaan awal tahun hari ini. Tuhan, kasihanilah kami. Kami memohon kepadamu, curahkanlah berkat-berkat-Mu bagi kami dalam menjalani tahun 2023 ini. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang akan terjadi dalam tahun ini. Mungkin akan lebih banyak pergumulan yang kami hadapi, seperti resesi ekonomi global, sebuah krisis ekonomi yang akan sangat berat, perang Rusia-Ukraina yang belum berhenti sampai hari ini, COVID-19 yang belum sepenuhnya berakhir. Tuhan, jangan biarkan kami goyah dan bimbang menghadapi setiap persoalan hidup kami, tapi yakinkan kami Tuhan akan masa depan kami yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap melindungi kami, menjauhkan kami dari setiap mara bahaya, menemani kami dalam setiap perjalanan hidup kami, dan menghantarkan kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, di tahun 2023 ini, kami juga menyadari betapa pentingnya menata pelayanan gereja, agar seluruh pelayan dan warga jemaat dapat dengan sungguh-sungguh menunaikan panggilannya secara profesional. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, di tahun ini kami akan melaksanakan orientasi
tahun profesionalisme dalam penata layanan di tengah-tengah gerejamu HKBP. Ya Tuhan Yesus, Raja Gereja, tolonglah kami agar setiap program-program pelayanan mulai dari aras pusat, distrik, resort, sampai ke seluruh huria yang telah ditetapkan dapat dilakukan dalam pelayanan HKBP ke depannya. Lebih profesionalisme dan menjadikan HKBP sebagai perpanjangan tangan Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Terlebih ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan gerejamu HKBP, di mana tahun 2023 ini kami akan memulai sentralisasi keuangan. Ajarkan kami dalam kesehatian antara para pelayan dan warga gereja dalam menopang pelayanan yang lebih baik. Tuhan, kami berharap melalui sentralisasi keuangan yang kami tetapkan mulai tahun ini, kami dapat meningkatkan penata layanan yang lebih baik di era digitalisasi, sehingga setiap pelayan HKBP boleh menjadi pelayan yang berkualitas dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami berharap melalui sentralisasi keuangan ini, kami dapat bersama-sama menopang dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Kami dapat saling membangun, saling menolong dalam satu hati. Berkatilah ya Bapa setiap pengurus dan pelayan yang mengurus sentralisasi keuangan di HKBP, setiap badan, setiap yayasan, setiap program, organ yang mengurus HKBP. Kiranya Tuhan melalui mereka HKBP semakin maju. Ya Tuhan, kasihanilah kami, bantu dan tolong kami untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah gerejamu ini. Ya Bapa, Allah sumber hikmat, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap para pemimpin kami, mulai dari Opung Eporus, Amang Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Opung Boru dan keluarga, Amang Sekjen, Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan dan Inang serta keluarga, Amang Kadep Koinonia, Amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga dan Inang beserta keluarga, Amang Kadep Marturia, Amang Pendeta Daniel Harahap dan Inang beserta keluarga, Inang Kadep Diakonia, Inang Pendeta Deborah Sinaga dan Amang serta keluarga yang jauh daripada kami. Tuhan, kiranya Engkau memimpin para pemimpin kami, memberikan kesehatan bagi mereka, memberikan sukacita dan berkat-berkat-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan kepada seluruh mantan pimpinan HKBP yang pernah memimpin kami di gerejamu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan dan panjang umur bagi mereka untuk melihat setiap estafet yang diberikan bagi kami di dalam perjalanan gerejamu ini. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami, pendahulu kami yang melayani di tengah-tengah gerejamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pimpinan kami di tingkat distrik, Amang dan Inang Preses di 32 distrik, semua pendeta, guru huria, Bibelfro, diakonis, evangelis, para sintua, dan seluruh parhalado non partohonan yang melayani di seluruh huria di HKBP ini. Berikan Tuhan kesehatan, berikan hikmat dan pengetahuan untuk memimpin HKBP agar semakin maju. Kiranya Tuhan yang menopang dan membantu kami untuk menyelesaikan setiap program yang telah diputuskan. Setiap firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk saling mengasihi dan bertolong-tolongan, kiranya menguatkan kami untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan sumber kasih, berkatilah pemimpin negara kami, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden. Kiranya Tuhan dalam kepemimpinan Presiden kami
Negara kami Tuhan boleh melewati setiap persoalan di tengah-tengah kehidupan negara kami ini. Dan biarlah Tuhan negara kami penuh damai sejahtera, penuh kasih. Dan juga Tuhan biarlah Engkau yang memberkati para pemimpin kami. Berkati Tuhan para menteri yang bertugas, secara khusus Tuhan Bapak Menteri Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang telah menjadi perpanjangan Tuhan untuk memperbaiki gereja HKBP ini Tuhan, yang membantu kami untuk kemajuan gerejamu ini. Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan, memberikan panjang umur, memberikan kekuatan agar Bapak Luhut Binsar Panjaitan boleh tetap di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pemimpin negeri ini di tingkat provinsi, para gubernur yang telah Engkau pilih. Dan juga Tuhan para pemimpin di setiap kabupaten, para bapak bupati kami. Dan juga Tuhan secara khusus bupati yang bersama-sama dengan kami, Bupati Samosir, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Humbang, dan Bupati Toba. Dan seluruh kepala desa serta seluruh pemimpin di tengah-tengah masyarakat, kiranya Engkau ya Tuhan yang berbelas kasih, memberkati, memberi kesehatan, panjang umur dan kekuatan, terlebih dalam memimpin negara Indonesia ini. Kiranya negara kami dapat semakin makmur dan sejahtera, dan kami mampu melewati krisis global yang terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2023 ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Jauhkan kami ya Tuhan dari mara bahaya dan bencana alam. Jauhkan kami Tuhan dari penderitaan dan kelaparan, serta segala hal yang dapat mengancam kehidupan kami. Tuhan, banyak hal yang kami sampaikan kepadamu dalam permohonan kami ini. Kiranya Engkau Tuhan yang mendengarkan seruan dan doa-doa kami. Tentu Tuhan kami tidak terlepas dari segala dosa. Kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Anugerah-Mu lah yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Oleh karena itu, kepadamu-lah kami berseru. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 66. Dan sebelumnya kor dari kantor pusat HKBP.
Bagaikan rusa merindukan sungai, demikianlah hati kami ya Tuhan rindu untuk mendengar firman-Mu. Terutama saat kami akan mengarungi 2023 ini, kami mau mengawali seluruhnya dengan kesetiaan untuk mendengar firman-Mu. Olehnya berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah perkataan-Mu Engkau letakkan di bibir hamba-Mu. Berkenanlah menyentuh hati kami semua ya Tuhan, agar kami dimampukan mendengar suara-Mu dan menjadikannya pelita dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, di bawah terang tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yang dicuplik dari Filipi 2 ayat 12, saya akan membacakan kepada kita secara lengkap Filipi 2 ayat 12 ini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, bukan hanya ketika aku ada bersamamu, lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudara kekasih, saya menangkap tadi dari ungkapan Pak Sekjen di awal ibadah kita ini ketika menyambut kita, tapi juga dalam votum ibadah kita ini, bahwa kalau kita bisa melewati 2022 yang penuh tantangan itu, pandemi yang telah memporak-porandakan kehidupan kita, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Itu yang saya tangkap tadi dari mereka. Kalau kita bisa memasuki tahun 2023 ini, yang konon katanya penuh ketidakpastian, ada krisis energi dan pangan, yang Anda bisa katakan itu di Eropa dan di Amerika, tapi dampaknya tiba di kita. Saya ke Bandung, saya ke Batam, bertemu dengan banyak orang di sana. Mereka katakan industri merosot tajam karena ekspor mereka ke Amerika, ke Eropa, bahkan ke Cina, terutama tekstil, turun drastis. Tentu itu membawa persoalan banyak dalam kehidupan kita. Pak Luhut dengan kebijakan yang didorong kepada Bapak Presiden, hilirisasi nikel, membawa harapan-harapan baru. 500 triliun saya baca kemarin Pak Luhut. Paling sedikit sebagai akibat hilirisasi itu kita peroleh. Itu sisi yang menggembirakan. Tapi ada sisi-sisi lain. Begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Belum ancaman perang Ukraina yang tidak berkesudahan, yang bisa juga membawa persoalan lain lagi di 2003 ini. Bahkan ada yang mengkhawatirkan perang nuklir bisa terjadi. Bencana yang silih berganti dan semuanya. Tetapi toh dari sekian banyak persoalan di masa lalu kita bisa melalui karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pernyataan iman. Pak Sekjen tadi saya yakin itu sebuah pernyataan iman. Votum kita tadi itu juga sebuah pernyataan iman. Sebagaimana pengakuan iman kita bahwa keselamatan datangnya hanya dari Tuhan. Kalau di Pentakosta saya selalu bilang ada amin dan dijawab amin. Kalau di HKBP saya bilang nanti saya dibilang sudah Pentakosta lagi. Ya, ini adalah sebuah pernyataan iman bahwa karena kekuatan kita belum tentu seperti ini. Ada Pak Jokowi yang begitu hebat. Saya kira nggak ada orang seperti Jokowi di Republik ini, nggak lahir dalam 100 tahun ini. Banyak indikasi yang bisa kita katakan untuk itu. Dan kita boleh bersyukur sebagai orang Batak bahwa di belakang semua ini ada seorang tokoh yang warga HKBP. Amin. Kalau ini nggak ada yang keberatan. Ya saudara-saudara, keselamatan itu dari Allah. Dari diri kita sendiri, dari kekuatan kita sendiri, tidak seorang pun di antara kita terselamatkan. Kita ini mestinya, saya dan saudara berada di bawah kutukan maut,
karena dosa dan kesalahan kita. Siapa di antara kita yang berani mengatakan, saya sempurna? Ayo unjuk tangan. Mudah-mudahan gak ada. Gak ada. Inilah inti pengajaran Paulus kepada jemaat di Galatia, Efesus, dan Filipi yang dia dirikan. Termasuk dari bacaan kita tadi kepada jemaat di Filipi. Melalui penyerahan diri dalam iman itulah kita dibenarkan. Kita orang-orang yang salah tapi dibenarkan. Bukan orang-orang benar, bukan. Dan lewat itulah kita menerima pengampunan dosa, pembebasan dari ketidakmampuan kita memenuhi tuntutan hukum Tuhan. Itulah yang selalu kita kenal dengan istilah sola fide. Dibenarkan hanya karena iman, yang menjadi salah satu semboyan para reformator. Tapi sebagaimana kita ketahui, itulah juga titik tengkar dalam lingkungan gereja-gereja kita yang paling menimbulkan perpecahan dalam sejarah gereja. Antara Katolik dengan gereja-gereja reformasi yang bahkan saling mengutuk. Konsili Trente pasca reformasi jelas-jelas menunjukkan kutukan dan masih berlaku sampai saat ini. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, setelah melalui diskusi yang panjang antara Vatikan dengan Lutheran World of Federation, lebih kurang 30 tahun diskusinya, sangat intensif. Akhirnya pada tanggal 31 Oktober 1999, Vatikan dan LWF tiba pada sebuah kesepakatan bersama tentang ajaran iman dan pembenaran ini. Itulah yang dikenal dengan dokumen Joint Declaration of Justification by Faith yang sudah diterjemahkan oleh Pendeta Bonar Tobing. Saya nggak tahu apakah kita para pendeta HKBP mengikuti ini. Sudah 20 tahun lebih. Pembenaran karena iman inilah yang telah menyatukan kita dengan Kristus dan juga menyatukan kita mestinya satu sama lain. Karena kita dipersatukan dengan Kristus oleh pembenaran karena iman ini. Itu salah satu poin dari Joint Declaration itu. Maka mestinya tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita satu sama lain, termasuk Katolik dan Lutheran. Dan bukan sebaliknya kita tercerai-berai. Hanya oleh karena kepentingan-kepentingan tertentu. Hanya karena like or dislike. Namun dalam kenyataannya saudara-saudara, pembenaran karena iman ini segera membawa kita kepada dua problematik. Paling tidak penyimpangan. Yang pertama adalah orang sering berkata, yang penting beriman. Maka bebas melakukan apa saja. Toh Tuhan tidak mengukur kesalahan saya, ada anugerah yang luar biasa bagi saya. Bahkan dalam kitab Roma, Paulus katakan, apakah Anda bisa berani mengatakan sekarang makin banyak dosaku, maka akan makin banyak anugerah saya peroleh dalam hidup saya. Dan kecenderungan itu ada dalam hidup kita. Maka lahirlah orang-orang yang disebut dengan Kristen KTP. Dia Kristen, tapi kekristenan entah dibawa kemana. Karena ajaran tentang pembenaran karena iman itu tadi. Yang ditentang habis-habisan oleh Katolik. Katolik katakan enggak bisa. Bisa kacau kalau begitu. Hukum bisa enggak berarti kalau begitu. Saudara-saudara Kristen KTP ini, iman itu bukanlah KTP yang bisa dibawa-bawa kemana-mana dalam saku. Tapi bukan pula seperti papan billboard untuk dipamer-pamerkan. Bukan. Iman adalah untuk disaksikan, bukan hanya sekedar di KTP. Iman adalah untuk dimanifestasikan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia, bukan hanya terang, tapi terang dunia. Artinya terang itu mesti memelancar keluar ke dunia. Dan oleh karena itu setiap orang Kristen harus memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Nggak bisa kita membangun gedung gereja besar-besar, tapi masyarakat di sekitar kita kehidupannya carut marut.
Itu kecenderungan yang terjadi di kota-kota besar sekarang ini. Di sisi lain, kamu adalah terang dunia juga berarti pada prinsipnya tidak ada kekristenan yang tersembunyi. Dan ini adalah peringatan Tuhan kepada mereka yang dengan enteng menyembunyikan imannya ke bawah karpet hanya karena jabatan, promosi, jodoh, materi, dan sebagainya. Saya sering sekali belakangan ini mengatakan, banyak orang beriman dewasa ini menjadi penganut ateisme praktis. Lantas protes, loh beriman tapi ateis, gimana ini Pak Ketua? Saya katakan begini, ya kita memuja Allah dalam doa dan kidung-kidung pujian kita, tetapi mematikan Allah dalam perilaku kita. Kita yang mengusirnya dari keseharian kita. Banyak pendeta-pendeta yang khotbahnya berapi-api, kesehariannya amburadul. Lihat saja di medsos. Caci maki banyak bermunculan di medsos. Dan saya kaget itu pendeta. Bukan pendeta KBP Pak Eporus. Itu pendeta. Kita yang mengusirnya dari kehidupan kita. Pada waktu pandemi saya pernah berkhotbah, saya katakan begini, Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati. Betul saudara-saudara, kita yang membunuhnya. Kita yang bersekongkol dengan para penggali kubur, mengubur Allah dalam kehidupan kita. Mestinya orang beriman itu menerima status baru sebagai garam dan terang. Dan implikasinya adalah terang selalu bersifat menelanjangi kepalsuan. Termasuk kepalsuan kita bergereja. Termasuk kepalsuan kita berkhotbah. Termasuk kepalsuan kita dalam memimpin ibadah jemaat. Tugas kita sebagai terang dunia adalah menyalakan terang peringatan, menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah juga lewat perilaku kita. Juga menjadi terang pembimbing, menuntun orang pada kebenaran. Sayangnya, banyak di antara kita ganti menjadi penuntun, berubah menjadi tontonan. Mestinya menjadi tuntunan, tapi menjadi tontonan. Di PGI kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang perilaku-perilaku gereja, pimpinan-pimpinan gereja kita. Ya korupsi, ya pelecehan seksual dan sebagainya. Dan media juga mengungkapkannya, telah menjadi tontonan. Olehnya hal ini menurut hemat saya adalah sebuah tugas yang sangat mendesak dan relevan untuk kita kerjakan. Terlalu banyak sekarang demi masa rasa aman, banyak orang cenderung bersikap ambigu. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua adalah acap kali kita merasa bahwa dengan iman segalanya beres. Dan kalau tidak beres, berarti kurang iman. Kalau kau beriman, sakitmu bisa sembuh. Kau bisa berjalan, buang itu tongkat. Tongkatnya dibuang, dia nggak bisa berjalan. Kurang beriman. Udah gagal sembuh, dihakimi lagi. Belum tentu saudara-saudara. Orang yang gagal itu belum tentu kurang iman. Yesus yang menderita dan mati di kayu salib, apakah dia kurang beriman? Atau apakah dia dengan sengaja menikmati penderitaan itu? Masokis? Tidak. Dia sendiri punya keinginan lain. Kalau boleh Tuhan, jauhkanlah cawan ini dariku. Dia punya keinginan lain. Tetapi dengan imannya dia berkata, bukan kehendakku Bapa, jadilah kehendakmu. Dengan beriman saudara-saudara, dengan kekuatan beriman kebenaran ini, masalah tidak akan selesai. Masalah bukan berarti tidak akan mendatangi kita. Penderitaan dan malapetaka juga bisa menimpa orang-orang beriman. Lihatlah Ayub sebagai contoh. Maka janganlah cepat-cepat menghakimi orang yang ditimpa musibah misalnya dengan iman.
Seperti kalau ada bencana berarti itu sebuah kutukan Tuhan dan sebagainya. Masalah bisa datang silih berganti pun dalam kehidupan orang beriman. Yang membedakan orang beriman dan yang kurang beriman adalah bahwa orang beriman mengembangkan seluruh potensi yang Tuhan berikan kepadanya sehingga dia tetap mampu bersyukur di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi. Dengan iman dia dimampukan bersyukur. Dan rasa syukur ini memberi kita perspektif baru dalam menghadapi persoalan itu. Itu sebabnya orang beriman tidak ada yang hidup biasa-biasa saja. Orang beriman selalu hidup luar biasa. Mengapa? Karena sadar penuh Tuhan membenarkanku di tengah kelemahan dan kegagalanku. Tuhan menyelamatkanku. Itulah iman tadi. Tuhan sungguh-sungguh mengasihiku. Karena itu apalagi yang kukhawatirkan. Maka bisa konsentrasi penuh untuk menyelesaikan persoalan. Orang beriman tidak pernah biasa-biasa. Saya punya kesaksian pribadi ini. Bukan saya mau kultus individu sama sekali, enggak. Saya banyak bertemu dengan pejabat negara kita, para menteri, termasuk Pak Luhut. Setiap kali saya berkunjung ke tempat Pak Luhut sebagai ketum PGI, sebelum berkunjung saya sudah daftarkan beberapa masalah. 1, 2, 3, 4, 5. Satu yang saya alami dan saksikan sendiri. Pak Luhut ini nggak pernah menunda persoalan. Dari 5 masalah yang saya bawakan, paling sedikit 4 itu selesai di tempat. 1 lagi mungkin butuh tindak lanjut. Itu orang yang bekerja secara penuh karena punya keyakinan penuh. Tuhan ada di pihakku, maka tidak ada perlu kukhawatirkan. Angkat telepon sana sini, pada saat itu juga harus tuntas. Itulah yang diungkapkan oleh tema kita ini. Kerjakanlah keselamatanmu. Dan ungkapan yang dipakai saudara-saudara dalam, ini hilang lagi di halamannya. Ungkapan yang dipakai untuk kata kerjakanlah ini dalam bahasa Yunani adalah sebuah istilah yang menggambarkan kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tuntas. Kenapa saya ungkapkan pengalaman tadi, Pak Lu? Bukan apa-apa kan? Ungkapan kerjakanlah ini tidak bisa setengah-setengah. Itu ungkapan yang mengatakan kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tuntas. Selesai. Kerja keras. Disiplin. Tidak kebetulan bahwa kata disiplin punya akar kata yang sama dengan istilah murid-murid Kristus yang dipakai, discipleship. Discipleship adalah pemuridan. Discipleship ini punya akar kata yang sama dengan disiplin. Disiplin dalam bahasa Inggris, discipleship, akarnya disiplin dalam bahasa Latin. Sehingga murid-murid Kristus, orang beriman, mestinya hidup berdisiplin. Menaati segala tugasnya sampai tuntas. Dengan penuh kerja keras, dengan penuh disiplin. Sayangnya di Republik ini, disiplin itu makin hilang. Dan itulah yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, perlunya revolusi mental. Sepemahaman saya, pendidikan disiplin yang terbaik di Republik ini sekarang ada di militer. Dan kepada kalangan sipil sedang diteruskan oleh Lemhanas. Ada baiknya HKBP juga mengutus pendeta-pendeta kita ikut dalam pendidikan di Lemhanas. Saudara-saudara, Tuhan membenarkanku, menyelamatkanku, dan itu membuat kita selalu harus bekerja. Dan itulah adagium yang muncul dalam kekristenan kita dari bahasa Latin biasa kita kenal ora et labora.
berdoa, dan bekerja. Ungkapan ini muncul, saudara-saudara, ora et labora, karena ada kecenderungan warga gereja kita mengajukan begitu banyak permintaannya melalui doa, tetapi tidak berusaha lewat karya untuk mewujudkan isi doanya. Jadi daftar doa yang begitu banyak itu, tapi dia nggak bekerja untuk mewujudkan doanya itu. Berkati saya Tuhan supaya saya selamat tiba sampai di kantor, itu isi doanya. Tetapi di perjalanan dia aut-autan dengan kendaraannya, tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Dia hanya asik berdoa dan berdoa tetapi mengabaikan dunia kerja. Konon bagi orang-orang Yunani, khususnya para penganut Neoplatonisme, bekerja, apalagi kerja fisik, merupakan kehinaan. Pekerjaan yang paling mulia bagi mereka adalah kegiatan berpikir guna mencari sofia, menjadi filsuf. Itu yang paling mulia. Termasuk di dalamnya latihan-latihan spiritual, berdoa, bermeditasi. Dunia materi, termasuk fisik, dianggap rendah dan hina, dan karena itu mesti dihindari. Jadi pekerjaan sebagai polisi Pak Simajuntak, atau sebagai ahli hukum perundang-undangan Pak Lambok, itu lebih rendah daripada pekerjaan para pendeta. Maka kalau kita ngumpul berdoa, kan kecenderungan kita, Pak pendeta lah yang mimpin doa. Itu cukup lama dalam sejarah gereja. Panggilan membiara itu panggilan paling mulia. Tentara, pedagang, yang lain-lain itu di bawah status para biarawan. Iman Kristen sesungguhnya tidak membedakan bidang kerja yang mulia dan hina. Tidak ada itu. Iman Kristen juga tidak memandang kegiatan berdoa lebih tinggi dan mulia daripada bekerja. Pak Robin bisa nggak setuju dengan saya di sini. Sekalipun dalam perjalanan gereja ada juga kecenderungan membedakannya. Itu yang saya katakan tadi. Yang mulia lebih mulia membiara. Dalam kaitan inilah Rasul Paulus menegur jemaat di Tesalonika yang kita baca dalam pembacaan epistel tadi. Jemaat di Tesalonika yang salah paham mengenai ajakan berdoa ini. Karena pembenaran karena iman tadi, mereka menganggap sudah selesai semuanya, tinggal hidup fora-fora dan tidak mau lagi hidup bekerja. Ada orang yang akhirnya dengan doa hidup bermalas-malasan dan menggantungkan hidupnya kepada pekerjaan orang lain. Itu votum kita tadi. Paulus katakan, bekerja dan berdoa merupakan kegiatan yang sejajar dalam hidup Kristiani yang utuh. Dengan bekerja, orang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomisnya, tetapi juga membaktikan diri bagi hidup bersama. Menyalurkan karunia yang telah diberikan Tuhan, serta mengembangkan diri. Itu sebabnya saya selalu katakan, ora et labora harus diikuti dengan ora es labora. Jangan memilah bekerja dan berdoa. Ora et labora itu seolah terpisah. Berdoa dan bekerja. Tapi ora es labora adalah berdoa, adalah juga bekerja. Kerja itu adalah doa kita. Maka doakanlah yang kau kerjakan dan kerjakan yang kau doakan. Maka kerjakanlah keselamatanmu. Itu intinya. Dan Paulus segera sambung dengan takut dan gentar. Ini bukanlah ketakutan seorang pendeta kepada Epaurus atau sekjen atau kadep. Bukan. Bukan juga takut dan gentar karena membayangkan akan dimutasi. Saya udah bebas dari situ, tahun depan saya pensiun. Mestinya takut dan gentar itu datang dari kesadaran diri atas ketidakberdayaan untuk menjalani hidup ini. Rasa takut dan gentar atas ketidakberdayaan menghadapi persoalan-persoalan sehingga mendorong saya untuk memanggil Tuhan, menggantungkan harapan kepada Tuhan, karena tanpa pertolongannya saya tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Tetapi rasa takut dan gentar itu juga muncul karena membayangkan jangan-jangan hidup saya menduka citakan Allah. Jangan-jangan perjalanan hidup saya menduka citakan Allah. Saudara-saudara, ketakutan saya yang paling besar adalah, dan itu selalu saya katakan kepada istri dan anak saya,
ketakutan saya yang paling besar dalam hidup kekristenan saya adalah jangan-jangan saya ikut menyalibkan Kristus kembali di zaman modern ini. Kita menyalibkan Kristus kembali. Lainnya saudara-saudara, iman, dengan iman tadi kita dibenarkan. Dan oleh karenanya seluruh rangkaian hidup kita ini mestinya adalah bersyukur. Bersyukur atas semua keadaan. Bersyukur. Salah satu modal terbesar dari bangsa Israel adalah kemampuannya bersyukur. Bayangkan Bapak Ibu, sebagai bangsa ini 350 tahun berada dalam perbudakan di Mesir, 150 tahun di pembuangan Babel dan Syria, 500 tahun. 500 tahun dalam himpitan. Tetapi peluang baru selalu tersedia bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah lupa bersyukur. Karena mereka selalu menyanyikan kemuliaan Tuhan. Bersyukur karena pembebasan Allah atas nenek moyang mereka. Maka kita semua, saya ajak untuk selalu ingat pembebasan itu, yakni keselamatan kita. Oleh karenanya nyanyian baru harus terus dinyanyikan. Dan disinilah peran kita sebagai gereja, mengajak dan mengajarkan kepada umat untuk menyanyikan nyanyian baru. Tetapi nyanyian baru yang saya maksudkan adalah kemampuan kita untuk selalu melakukan reinterpretasi dan mengaktualisasikan karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang selalu disebut sebagai reinterpretasi dan reaktualisasi di tingkat praksis. Kalau tidak, gereja kita tidak ubahnya dengan paguyuban atau komunitas-komunitas sosial. Kredenda tanpa agenda berbahaya bagi gereja. Pengakuan iman tanpa tindak nyata itu sangat berbahaya bagi gereja. Akan bisa menjadi fosil. Oleh karenanya sekali lagi, ibadah syukur kita ini tidak boleh berhenti di sini. Ibadah syukur kita ini harus menginspirasi dan memampukan kita semua, menciptakan ruang buat kita semua bernafas dan berkreasi di tengah keseharian kita. Sehingga tidak ada lagi yang sekedar tradisi. Tidak ada lagi sekedar business as usual. Tetapi memampukan kita bergerak secara baru. Itulah sebabnya nyanyian baru harus selalu diciptakan dan dinyanyikan. Yakni kemampuan untuk selalu melakukan reinterpretasi dan reaktualisasi karya keselamatan dalam keseharian kita. Maka tantangan terbesar kita di 2023 ini adalah bagaimana kita bersyukur dengan merubah kata-kata menjadi tindakan. Merubah akta-akta gereja kita, akta-akta iman kita, akta-akta liturgis kita ke dalam agenda-agenda konkret. Menerjemahkan isi pujian dan kesaksian kita dalam tindakan. Mewujudkan isi doa-doa kita kepada tindakan. Atau dengan kata lain, kerjakanlah keselamatanmu. Tidak ada keselamatan tanpa inisiatif Allah, betul. Tetapi apa yang ditawarkan Allah dalam bentuk keselamatan itu harus kita respons. Allah tidak pernah menahan-nahan keselamatan buat saudara dan saya, tidak. Kitalah yang sering enggan meresponi keselamatan itu. Olehnya saudara-saudara, di awal tahun ini, tawaran pengasihan dan keselamatan yang Dia anugerahkannya itu haruslah kita respons, agar dengan demikian tawaran itu memiliki makna dalam hidup kita. Maka mari menjalani 2023 ini dengan bekerja sepenuh hati. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah itu semua ya Tuhan menguatkan kami, menjadikannya pelita dalam hidup kami. Jangan biarkan kekuatan apapun ya Tuhan mengambil itu dari perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi saudara-saudara sambil mengumpulkan persembahan kita sebagai respons kita atas pelayanan firman hari ini.
Kita teruskan ayat 2. Tengaki Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Jika berkenan juga yang mengikuti dalam ibadah di tempat masing-masing secara online, sudilah juga ikut berdiri di tempat saudara-saudara sekalian. Oleh anugerah Tuhan kita telah memasuki tahun yang baru dan HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh aras pelayanan kita. Marilah kita bekerja sesuai dengan tugas dan panggilan kita, mengerjakan anugerah keselamatan yang telah kita terima itu dengan prinsip takut akan Tuhan, melayani dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan hati. Saya, Eporus HKBP, membuka resmi tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP 2023 dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Saya mengajak seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP untuk bersatu hati, bersinergi, dan dengan semangat oleh kuasa Roh Kudus melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sesuai dengan segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati segenap pelayanan kita bagi kemuliaan namanya dan sukacita bagi seluruh jemaatnya. Amin. Masih tetap berdiri, kami akan memukul tagading. Kita lanjut dengan pujian Rapon Tuhan Yesusi. Sesungguhnya hikmat Tuhan telah dinyatakan kepadamu. Terimalah hikmat Tuhan, dan kiranya ia bertahta di dalam hatimu dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaanmu setiap hari. Putuslah kami ya Tuhan, dan berilah kami hikmat dan pengetahuan.
Orang bijak dan berakal budi menyatakan imannya dengan perbuatan baik dalam kelemah lembutan, keramahan, belas kasihan, ketaatan, kedamaian, tidak memihak, dan tidak munafik. Tuhan, kami menyambut kehadiran Roh-Mu yang menuntun untuk langkah kami di jalan. Hikmat Tuhan menuntun orang benar dalam menunaikan pekerjaannya dalam takut akan Tuhan. Pengetahuan dari Tuhan akan mengawal seorang pemimpin dan memberikan kepadanya wibawa yang mulia. Ya Tuhan, kami mau bekerja dan melayani mengandalkan penyertaan-Mu. Sepanjang tahun 2022 yang telah kita lalui, kita bersyukur atas tuntunan dan penyertaannya dalam perjalanan hidup kita. Banyak tantangan dan persoalan yang kita hadapi, namun kita dapat melaluinya, tentu karena Tuhan yang menuntun. Marilah kita di dalam keberanian penuh yang dari Tuhan menjalani tahun 2023, walaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya kepada kuasa penyertaan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, ibadah kita akan segera berakhir, tapi yakin dan percayalah, kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan saudara. Oleh karenanya mari kita bersatu dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita Bapak Pendeta Kumar Bulto, Ketua Umum PGI, dan terima kasih kepada Mang Presesa Sudungan Manalu, terima kasih kepada Inang Pendeta Melva menyampaikan doa syafaat kita. Acara ibadah kita selesai. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke acara kata-kata sambutan. Mohon kita untuk tetap tertib di tempat duduk kita masing-masing.
Bapak Ibu yang terkasih, kami undang kita sekalian untuk kembali ke tempat kita masing-masing sembari kita menyambut kedatangan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Iya, Selamat datang kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang sekali lagi untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Nanti kita bisa foto bareng. Bapak Ibu, ada momennya agar mempersingkat waktu. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Ya, selamat datang Bapak Gubernur Bapak Edi Rahmayadi. Iya. Iya. Tok nanti ya. Iya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk kembali duduk ke tempat masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan kembali duduk, nanti kita akan ada sesi foto bersama. Iya. Silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita tempati tempat duduk yang telah disiapkan. Kita akan mulai acara kita sambutan. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, dan kepada media juga, teman-teman media, silakan mengambil tempat duduk kembali. Setelah ini kita akan ada momen foto bersama agar kita bisa lanjutkan acara kita. Sekali lagi Amang Inang, kami undang untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, bersama saya calon pendeta Mikael Siotang, kita akan melanjutkan acara kita dengan mendengarkan kata sambutan dari mewakili pelayan HKBP. Kami undang untuk ke tempat ke depan Bapak Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Henry Napitupulu untuk memberikan sambutan. Mari kita beri tepuk tangan, Bapak Ibu. Horas, mohon izin buat para senior dan dahahang abang dohot kakak sudi, seluruh pelayan HKBP, bila mana adikmu ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan di ibadah syukur kantor pusat HKBP saat ini. Yang saya hormati, yang kami hormati, kami kasihi Opung Forus HKBP dan Opung Boru yang selama ini saya selalu lihat wajah Opung masih tetap segar walaupun speed 300 km per jam ini Amang Luhun. Amang Sekjen dan Inang, Amang Kadep dan keluarga, Inang Kadep, Amang pemberita firman kita, Amang Pak Ketua PGI, Pendeta Gomar Gultom,
Amang Inang mantan pimpinan, ada banyak, terima kasih Amang dan Inang semuanya yang hadir di sini, dan keluarga Amang KRP HKBP dan keluarga, dan juga seluruh kita yang hadir pelayan HKBP dari Huria Resort District dan di lembaga. Yang kami hormati dan kami banggakan, Amang Natua Tuai, Amang Jenderal Purnawirawan Luhut bin Sarpanjaitan, Amang Menko Marves dan Ibu Devi, Bapak Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi, yang kami kasihi sahabat masyarakat, salah satu sahabat HKBP juga, kebanggaan HKBP, putra HKBP, sering kami panggil Pak Panca, para Amang dan Inang, Wakil Bupati dan Bupati dan Wakil Bupati, seluruh stakeholders yang ada di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Yang kami hormati juga para wakil rakyat, pimpinan yayasan, universitas dan lembaga HKBP. Amang Inang Preses, seluruh pelayan HKBP, Parhalado, serta seluruh jemaat di seantero Nusantara, hingga yang berada di luar negeri saat ini, yang bersama-sama bersyukur dan bersuka cita di ibadah syukur saat ini. Tak lupa yang kami kasihi seluruh staf dan pegawai, secara khusus panitia yang melayani di kantor pusat yang kita cintai dan banggakan ini. Pertama, marilah kita bersyukur atas berkat Tuhan yang senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita sukacita dan persekutuan yang baik di dalam peristiwa perjalanan kehidupan kita. Rasa syukur itu patut kita haturkan kepada Tuhan, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan itu. Karena atas dasar pemeliharaannya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan syukuran tahun baru 2023 di tempat yang selalu kita rindukan ini. Ucapan syukur kita panjatkan juga kepada Yesus Kristus Sang Raja Gereja yang senantiasa menyertai gerejanya HKBP, khususnya menjalani dan menunaikan tugas pelayanan di tahun 2020 hingga 2022, dari tingkat hatopan hingga ke tingkat kuria dan juga lembaga. Semuanya itu terjadi melalui keteladanan yang dilakoni oleh para pimpinan HKBP dengan kesoliditasannya. Untuk itu, saudara-saudara, para sahabat pelayan, mari kita plus kepada pimpinan HKBP kita pada saat ini. Keteladanan itu juga tertular kepada para preses di tingkat distrik dan di tingkat resort hingga huria, bahkan ke jemaat-jemaat. Terima kasih buat Opung dan seluruh pimpinan HKBP atas soliditas dan keteladanan yang diberikan kepada kami, para pelayan di tingkat distrik, resort, dan huria. Dan itu tertular kepada Parhalado dan jemaat-jemaat. Semuanya itu memotivasi dan menggerakkan program HKBP selama 2 tahun pertama pelayanan itu berjalan dengan baik, dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jujur Opung, selama 2 tahun ini, saya katakan tadi, speednya Opung Evorus dan pimpinan HKBP ini speed 200 sampai 300. Kayak saya lihat di televisi, kayak bawa mobil Lamborghini. Jadi di tingkat preses itu memang luar biasa. Dan inilah kami lihat semangat itu menular kepada kita. Secara khusus disentralisasi. Perlu kami sampaikan Opung, kadang pagi, siang, malam nggak bisa, bahkan Natal. Waktu meme Opung terakhir paling lama tanggal 31 harus dibuat ini. Kita semuanya bergerak Opung, dan itu kita semangat semuanya di tingkat ruas dan di tingkat huria dan resort. Terima kasih dengan keteladanan itu. Apalagi di tengah persiapan pelaksanaan sentralisasi ini, ketika HKBP bersuka cita melewati ambang batas kekhawatiran menyelesaikan
dana pensiun HKBP. Mulai ate godang mahu pasatami tu saluhu na ruas ni huria. Tar lumobi tu na tua-tua yamang LMP. Na mangurupi HKBP laho pasidukon kekhawatiran ni ganup partohonan narong di HKBP taringot tu dana pensiun HKBP. Dan kita pada saat ini masuk sudah di launching ke tahun profesionalisme. Ibu Bapak yang terhormat yang kami kasihi, tidak terasa kita sudah di tahun yang baru, tepatnya di tahun 2023. Sungguh ada begitu banyak kisah kita di tahun 2022 yang lalu. Ada banyak suka dan duka, secara khusus melewati pandemi COVID-19 dan juga mengawali pelayanan demi pelayanan. Untuk itu, dengan rasa sukacita pada saat ini, kita menyambut tahun yang baru dan kita memasuki tahun profesionalisme ini. Di tahun yang baru, suasana yang baru juga pasti ada perubahan. Sentralisasi ketika berbicara mengikuti arahan dari tim sinkronisasi, semuanya kita harus berubah. Pelayan berubah, parhalado berubah, dan huria juga harus berubah. Dan itu sudah ditunaikan per 1 Januari 2023. Mulai ate godang terima kasih kepada seluruh pimpinan kami, kepada seluruh pendeta Pangula Nagok Tiki yang bersama-sama kita bergerak untuk menggapai yang terbaik di tengah pembaharuan gereja HKBP. Ibu Bapak yang terkasih, secara khusus para jemaat HKBP, pada saat ini kami dari seluruh pelayan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih yang baik dari seluruh pelayan HKBP yang tidak bisa kami ungkapkan satu persatu. Akan tetapi kebaikan dan ketulusan hati para ibu bapak yang ada di tengah-tengah jemaat HKBP, kami dari seluruh pelayan HKBP mengucapkan banyak terima kasih. Kami memohon juga kiranya ke depan di tahun profesionalisme dan tahun yang akan datang, kasih Tuhan akan dirasakan oleh HKBP melalui Amang dan Inang semua. Akhir kata kami sampaikan salam profesionalisme, salam sentralisasi. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Andes Nixon Nababan. Silakan untuk maju ke depan dan memberi sambutan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih. Karena kami banyak bupati di sini, saya undang Pak Bupati Toba, Pak Bupati Humbang, dan juga pelaksana tugas Bupati Tapteng. Rahma itu esok wang. Adok sama. Sadamai, Solopagaro. Yang sama-sama kita hormati Opu Yeporus beserta Ibu seluruh jajaran, Mang Sekjen, Mang Kadep, Saluna, Mang Pendeta nah hadir di son, Mang Preses, terlumobi di Bapak Menko, Pak Luhut, dohot Ibu, di mantan Bupati Toba, dohot Tapanuli Utara, anggota DPR RI, ada hadir juga DPR RI, dan juga DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, para mantan Pengurus, Sekjen, Kadep yang hadir juga, seluruhnya yang kita hadir. Pertama sekali selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Horas. Tidak banyak yang kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan juga para kabupaten tetangga, terima kasih atas undangan nyopong kepada kami. Mohon maaf, izin Pak Gubernur, siap salah ya. Waduh. Siap salah Pak. Pak Kapolda, Pak Ketua MPG,
Pak Kasdam juga siap salah Pak. Aduh. Inilah kalau dibuat langsung sambutan tanpa siap salah Pak. Kami sekali lagi mohon terus doa dan dukungannya agar kiranya kami sebagai kepala daerah bisa bahu-membahu bagaimana membuat masyarakat kita, masyarakat Batak secara khusus di Tapanuli Raya ini bisa meningkat kehidupannya, meningkat ekonominya. Pak Menko mohon terus dukungannya Pak, agar kiranya kembali Tapanuli Utara, Tapanuli Raya ini sebagai ikon pendidikan dari zaman dahulu. Kiranya Bapak permohonan kita bagaimana meningkatkan status IAKN itu menjadi Universitas Negeri Umum di bawah Kemenristek Dikti. Kiranya kami yakin dan percaya melalui Pak Menko, tangan Pak Menko bisa keluar perpresnya Pak. Tepuk tangan buat Pak Menko, pasti akan terwujud. Opuye Porus juga terima kasih atas bimbingannya selama ini. Pak Gubernur, terima kasih sekali lagi, siap salah Pak. Mungkin itu saja dari kami, para kepala daerah. Sekali lagi selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Tuhan memberkati Tapanuli Utara, Tuhan memberkati Sumatera Utara, Tuhan memberkati negara yang kita cintai, Indonesia. Merdeka! Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang berada di sekitaran Toba. Terima kasih untuk sambutannya dan kata-kata penguatannya. Selanjutnya Bapak Ibu, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan mendengarkan kata sambutan juga dari Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Edi Rahmayadi. Kami persilakan ke depan Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati, ini komandan saya, pengasuh saya, guru saya. Jadi kalau saya seperti gini, yang salah bukan saya, komandan saya. Karena saya lama diasuh. Dulu beliau manggil saya itu sapi, gitu. Pasti beliau masih ingat. Tapi sapi sekarang jadi gubernur. Jadi berbahagialah kalau dipanggil sama beliau sapi, gitu. Bapak Luhut Binsar Panjaitan beserta Ibu Devi Boru Simatupang. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati Bapak Epurus. Saya selalu didoakan sama beliau, ketemu di mana dan selalu didoakan. Para pendeta saya, ada PGI dan seluruh yang berhadir, saya mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Oh, Bang Lambo, OPD yang berhadir, Porkopinda yang hadir, Bapak Kapolda, kami laporkan Pak Luhut, ini Kapolda saya ini luar biasa. Baru kemarin saya yang ingatkan, hati-hati Epurus, marga putar-putar itu kalau ngundang dadak sebenarnya. Toto beliau udah sampai sini duluan dari saya. Bapak Pangdam sedang ke Natuna, Pak. Kami janji bersama-sama, sekarang diwakili oleh Kasdam, Pak. Para Bapak Bupati, saya tak membalas dendam lah gitu. Bupati yang saya hormati. Ada DPRD, ada DPR RI, dan semua yang hadir. Saudara-saudara saya, bersyukur kita kepada Tuhan, karena setuhanlah kita bisa bertemu saat ini. Karena Tuhan, khususnya saya ngomong di video ini,
saya hampir tiap tahun saya bicara di sini Pak Luhut, hanya 2020, 2021 ditiadakan di sini karena COVID yang datang. Saya datang lagi dan saya diundang. Saya bersyukur, selalu bersyukur. Kalau tak gubernur tak diundang sama Pak Eporus, saya diundang dan saya berbahagia sekali di sini karena masih ditutup aib saya oleh Tuhan. Mudah-mudahan, saya yakin dari semua yang hadir ini, dosa yang paling kecil adalah Eporus. Pasti itu. Kalau enggak paling kecil enggak diutus oleh Tuhan jadi Eporus. Kalau saya, apalagi Kapolda ini, harus banyak-banyak bertobat ini. Karena tak dibuka aib kami, aib kita, makanya kita sekarang bisa ketawa-ketawa di sini dengan suatu kebanggaan. Saya datang kemari juga membawa iman, dan saudara-saudara semua datang kemari pasti karena beriman. Banyak orang HKBP yang tak datang kemari. Saya tak tahu apakah karena tak diundang atau kurang beriman. Pasti yang salah pendeta itu. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kaum Nasrani, tahun baru untuk kita semua. 2023 harus lebih baik dari 2022. Tanpa dukungan dan doa-doa orang beriman, kita sulit untuk lebih baik di tahun-tahun sebelumnya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Mulai ate godang, horas, salum. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk sambutan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan bersama mendengar kata sambutan mewakili warga HKBP, tokoh masyarakat, serta pemerintah pusat yang akan disampaikan oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Eporus, Dr. Robinson Butar-Butar, Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar, Bapak Gubernur Sumatera Utara, yang saya hormati, yang Kapolda Sumatera Utara, para bupati dan semua hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul di sini. Saya kira pertama kali saya juga baru hadir di sini dalam tahun baru. Jadi saya kalah dengan Pak Jenderal Edi. Jadi lebih beriman Jenderal Edi dari saya. Jenderal Edi ini orang baik. Ya memang kadang-kadang bicaranya itu nggak pakai perangko dari dulu, dari beliau masih muda, tapi orangnya adalah orang baik. Saya ingin sedikit share apa yang mungkin perlu kita secara umum ketahui, khususnya para teman-teman pendeta yang ada hadir di sini. Saya membuat judul ini untuk kita semua tahu Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah perfect storm ini. Tadi COVID sudah disinggung oleh Pak Gubernur, Pak Eporus juga. Kalau kita lihat, next slide, ini masalah kasus COVID ini, slide berikutnya bisa. Saya mau menjelaskan bahwa sekarang ini kita terus membaik. Tapi bukan berarti ini sudah selesai. Ini saya kira penting disikapi oleh gereja. Saya senang masih ada yang pakai masker,
Kalau saya masih tetap bawa masker saya. Saya kalau ragu-ragu kepada sekitar saya pakai masker saya. Nah, tadi di sekitar saya lihat istri saya dekat saya, jadi ya saya enggak karena ya tapi karena itu penting. Jadi untuk kita belum bisa ya ini. Jadi kalau kita lihat berapa bahayanya itu. Jadi kita enggak boleh main-main di sini. Karena berapa ratus ribu atau juta yang mati seluruh dunia. Waktu saya ditugaskan mengurus ini, satu titik saya itu sempat bergumul sama Tuhan gitu. Karena naik terus tidak berhenti-berhenti. Tapi karena kita melihat modeling yang kami buat dengan teknologi, dibantu anak-anak muda, kami tahu bahwa ini puncaknya akan berhenti kira-kira 2-3 minggu sejak dia kena pertama. Kalau Anda lihat di sini kita puncak delta yang 56.000 kasus itu, nah disitulah doa itu Bapak Pendeta penting. Dan saya punya kesaksian bahwa tidak ada yang lebih kuat dari doa. Tapi doa yang paling hebat itu sebenarnya berbuat tadi. Tidak hanya sekedar berdoa, tapi tidak berbuat. Kita terlalu banyak bicara sorga itu udah nanti aja dipikirin. Pikirin di dunia ini dulu apa yang kita bisa buat. Karena refleksi doa, kalau menurut saya, adalah perbuatan. Jadi tadi saya senang Pak Gomar bicara, bahwa memang berkali-kali saya sebutkan, kau berdoa di gereja sampai mulut berbusa-busa, tapi kelakuanmu tidak jelas, ya nggak ada gunanya. Tadi juga Pak menyampaikan kita berdoa sebelum jalan, tapi jalan kita begini ya, sama saja kita tidak menghargai doa kita. Jadi doa itu adalah perbuatan terbaik. Saya membuat kesaksian saya pada zaman ini. Zaman begitu parah keadaan itu, saya betul-betul sampai pada titik tuh hopeless. Ya hilang saya. Ini benar gak ini begitu. Tapi itulah Tuhan tuh memberikan jalan pada kita, terjadi. Nah sekarang pada zaman Omikron yang kanan ini, itu kejadian lebih parah, tapi kami sudah belajar bahwa Omikron itu 4 hari dia akan recovery. Dan saya ngalamin, saya kena, istri saya kena. Ya 4 hari, hari kelima kami sudah negatif. Jadi dari pembelajaran ini kita lihat, tapi kita juga harus waspada, bisa saja varian baru datang. Saya ulangi, bisa saja varian baru datang. Oleh karena itu kewaspadaan itu jangan pernah hilang. Sebabnya makanya PPKM dihentikan Presiden, tapi kita belum masuk pada endemi tadi. Karena itu masih menjadi satu proses tersendiri dan kita harus melihat WHO. Saudara-saudara sekalian, tapi kita waktu itu Presiden berikan perintah, bagaimana Pak Luhut nanganin ini tapi ekonomi kita jangan sampai terganggu. Saya bukan ekonom, banyak orang yang kritik saya, tapi seperti operasi militer ini sama. Jadi keseimbangan membuat, dan itu yang saya lakukan. Semua pembelajaran-pelajaran waktu saya di Akademi Militer maupun saya waktu di Sesquad dan di mana-mana itu yang saya lihat, dan itu yang saya temukan. Satu, timur. Jadi para pemimpin, kalau Anda tidak bisa membangun teamwork, lupain itu. Teamwork is the key, kunci dalam penyelesaian ini semua. Ya. Jadi penyelesaian ini kuncinya adalah teamwork. Di gereja saya titip Amang Eporus, tadi saya senang dengar tadi bahwa itu kerjasama sampai ke bawah jalan. Tapi ingat, teknologi itu akan men-challenge nanti keimanan itu. Karena teknologi sekarang dengan apa yang disebut genomic teknologi di mana bisa merekayasa manusia menjadi umur sampai 120 tahun atau lebih dan merekayasa manusia yang super pintar. Pertanyaan pada gereja nanti, di mana Tuhan itu? Dan itu saya sampaikan kepada teman-teman yang lain juga. Hati-hati kalau gereja tidak mengantisipasi ini, harus bisa menjawab tantangan ini ke depan. Indonesia saat ini memiliki kekebalan yang tinggi. Kalau next slide ini saya kira kasus sudah ini ekonomi oke. Terus next slide, sini. Kenapa Presiden berani kemarin memutuskan dan kami sarankan, Bapak Presiden, Bapak sudah bisa resmi mencabut. Karena kekebalan atau antibodi kita sudah 98,5%. Hasil testing, jadi scientific. Saya ulangi, scientific 98,5%.
Kenapa itu terjadi? Dari awal kita tes. Waktu Delta itu saya minta dites. Itu bagaimana kotoran di sampah di Yogyakarta, berapa sebenarnya tingkat keparahan di sana. Semua kita lakukan secara saintifik dan doa. Dan kita temukan 98,5 sehingga para ahli itu nyarankan ke saya. Dia bilang, Pak Menko, Pak Menteri, ini sudah kuat. Anda yakin? Yakin. Itu berlanjut dari Natal Tahun Baru ke Lebaran, karena lagi Natal Tahun Baru, Lebaran, ada peristiwa-peristiwa lain. Jadi semua kita lakukan secara saintifik. Itu bukan soal berani-beranian. Saya cerita sama Anda, saya merasa sedih ada teman saya Mayor Jenderal yang dekat dengan saya waktu Taruna, saya tidak bisa tolong waktu COVID, dia meninggal. Saya tahu saya rupanya terbatas juga, begitu hebatnya saya kata orang ya. Tapi saya nggak berdaya terhadap kuasa Tuhan itu. Jadi Anda jangan pernah merasa bahwa Anda kuasa, Kita itu nothing. Kita ini nothing. Anda refleksi dirimu, renungkan pada dirimu. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Harus kita pegang itu. Jangan Anda berpikir pangkat apa tinggi pun kamu, bahwa kamu akan selamanya, tidak. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu kau lahir, besar, sakit, pangkat, atau kau akhirnya kembali kepada Maha Pencipta itu tadi. Kemudian kita lihat penyelesaian PPKM ternyata kita mampu mengentaskan ekonomi kita. Dan itu yang dipuji banyak negara di dunia, termasuk pada G20 kemarin. Saya ketemu banyak kepala negara yang kebetulan banyak saya kenal. Itu memberikan apresiasi terhadap ini. Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu mempertahankan ekonominya dan COVID-nya bisa sejalan. Mungkin Indonesia salah satu yang terbaik. Itu menurut mereka, bukan menurut saya. Tadi saya bertelepon dengan teman saya, Presiden Costa Rica, Rodrigo. Dari sana dia bilang, saya mau ketemu kamu nanti di Davos gitu. Karena saya mau apresiasi sama kamu. Bagaimana Indonesia itu hebatnya. Jadi apa yang saya mau sampaikan sama Anda, kalau kita kompak bisa. Ini apakah kerja saya sendiri? Tidak. Ini kerja tim yang hebat-hebat. Anak-anak muda yang hebat. Jadi jangan kita pernah ada sombong. Ada kesombongan rohani bahwa doa kita satu kali sembuh, satu orang, 2 kali sembuh. Akhirnya tadi yang dibilang Pak Gomar, lepas tongkat kau itu, kau sembuh katanya. Dalam Yesus Kristus segala macam. Tahu-tahu nggak sembuh. Jadi kau memperkosa sebenarnya Tuhan itu. Tidak ada hal-hal seperti itu. Jangan dikembangkan kesombongan rohani, jangan dikembangkan kesombongan kekuasaan tadi. Data-data lain dalam perfect storm itu yang istilah saya, ini semua next slide, itu semua baik angka kita. Ya, ini juga tadi masih dengan perfect storm tadi, semua bagus dan semua kita menikmati. Anda lihat inflasi kita, growth kita, utang pemerintah, semua. Orang banyak bilang hutang kita tinggi, hutang kita adalah negara salah satu yang paling rendah berhutang. Dan semua hutang kita itu adalah hutang yang produktif. Ya. Ini saya ingin sampaikan sama Anda sekalian. Dan juga saya boleh bangga juga nih Akademi Militer ini banyak juga tentara yang punya sentuhannya di sini, bukan orang-orang dokter-dokter ekonomi itu saja. Ya. Ya. Jadi jangan salah, jangan tidak pernah menyesal aku jadi komandanmu dulu Ed. Soalnya saya suka bercanda sama Pak Edi ini. Next slide. Ya, ini kalau kita lihat 4 pilar pembangunan ekonomi kita sekarang ini. Ya, hilirisasi, di mana itu menjadi penolong kita karena membuat ekonomi kita kuat. Yang kedua, digitalisasi. Semua sekarang kita digitalisasi. Semua, Pak Edi saya kira bicara Bupati bisa tahu bagaimana pengadaan 1.200 triliun rupiah APBD, APBN untuk pengadaan pemerintah, itu semua kita digitalkan. Tahun ini 95%. Dan itu yang saya katakan, kalau ekosistemnya ini baik, saya ulangi ya, jangan salah mengerti lagi, ekosistemnya ini baik, maka OTT itu tidak akan perlu lagi ke depan. Kenapa? Orang tidak akan bisa mencuri lagi. Karena pada dasarnya manusia itu punya sifat jahat dan sifat baik. Jadi di tahun baru ini kita perlu merefleksikan diri, kita ini jangan pikir, maaf, Eporus juga tidak punya sifat jahat, punya. Makanya agama itu datang. Makanya peraturan perundang-undangan itu dibuat. Makanya kita buat digitalisasi untuk mengurangi
sifat-sifat tidak baik kita itu. Semua manusia tanpa pilih. Jadi saya mohon jangan ada mengklaim dirinya paling soleh, paling tadi Pak, paling kudus. Semua, there is no perfect family. Tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Renungkan itu pada orang tua. Jadi kita jangan terus bergumul, anak saya begini. There is no perfect family. Setiap keluarga pasti ada masalahnya. Itu yang membuat kita harus percaya pada Tuhan tadi itu. Dana desa dan harga komoditas penting. 4 ini kita ramu. Presiden memberikan arahan yang betul, jelas. Tadi disampaikan oleh Pak Gomar, kita beruntung ada Presiden Jokowi. Yang nggak bisa diatur siapapun. Ya, nggak bisa. Saya bisa janji sama Anda, siapapun nggak bisa ngatur beliau. Beliau nggak aja. Orang bilang begini, ya. Tapi dikerjain juga. Saya kenal betul itu. Jadi kalau orang bilang dia tunduk sama ini, saya jamin sama Anda tidak. Atau orang lain bilang kenal betul sama dia. Saya pun tidak kenal 100% sama beliau. Dan saya tidak pernah klaim bahwa saya bisa omong apa saja sama presiden. Presiden itu betul-betul orang yang punya pribadi dan punya intelijen yang bagus, yang mengatakan ya dan tidak. Dan dia berani melakukan itu. Dan itu sebabnya keputusan itu saya sampaikan selalu, pilihan-pilihan itu saya sampaikan untung ruginya. Cara bertindak kami di militer, saya sampaikan Pak Presiden, cara bertindak 1 begini, cara bertindak 2 ini, untung ruginya ini, kalau menurut kami ini terserah Bapak Presiden putuskan. Presiden bilang, saya pilihin aja Pak Luhut. Baik Pak, kita laksanain. Kadang beliau tanya, Pak Luhut, Bapak sudah putusin, saya akan loyal. Hanya 2 di tentara, laksanakan, amankan. Itu yang saya ajarkan dulu sama angkatannya Pak Edi itu. Tidak ada 2, kalian laksanakan, amankan, atau kau pensiun, resign. Atau kau berhenti. Karena itu bahasa sebagai kita, tidak boleh. Dan saya sebagai tentara dulu, saya sama anak buah saya, tidak boleh main-main kau. Kau boleh berdebat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi sekali mengambil keputusan, kau harus cuma 2 pelaksananya, laksanakan dan amankan. Kalau tidak mau kau berhenti kau, habis. Jadi ini semua berjalan dengan baik, ini yang dipuji banyak negara mengenai Indonesia. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat kinerja perekonomian kita, didorong kinerja investasi, ini sangat bagus. Kita nggak ada masalah investasi. Kita justru sekarang menatanya ini supaya bagus, itu yang jadi masalah kami. Karena begitu orang melihat sangat hebatnya Indonesia. Jadi inflow, uang masuk ke Indonesia, itu ratusan triliun sekarang ini. Bagaimana kita mengelola sekarang ini penting. Makanya kita digitalisasi supaya mengurangi korupsi. Karena bagaimanapun sooner or later, lambat atau laun, karena semua pekerjaan itu kami audit. TNI aja sekarang saya suruh audit, nanti tanggal akhir audit. Kemarin saya kumpulin semua kepala staf angkatan dengan wakil menteri pertahanan, semua kita audit. Masa celana dalam aja nggak boleh mesti rahasia, nggak benar lah itu masuknya aja di katalog. Makanan apa semua yang kita nanti tidak lakukan adalah pesawat terbang, intelligent devices dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat investasi hilirisasi itu mendongkrak kinerja kita, next slide. Ya ini semua bagus, angka-angkanya ini semua bagus. Dan semua orang saya mau ke Davos tanggal 16 di sana. Itu list untuk minta ketemu saya aja udah banyak sekali. Sampai saya enggak bisa ngatur lagi, aturnya aja sendirilah gitu. Dan prioritaskan. Kenapa? Mereka pengen masuk ke Indonesia. Kenapa? Mereka tahu ada leadership Presiden Joko Widodo yang begitu hebat di Indonesia. Yang memberikan ketauladanan. Tadi saya balik lagi. Karena para bupati, ini juga Amangepurus, kuncinya ketauladanan. Sesuai kata dengan perbuatan. Jadi di tentara itu ada 11 azas kepemimpinan. Dari semua itu cuma 1 kata-kata kunci. Ketauladanan, bersikap, bertanggung, dan berpikir. Jadi kalau Anda tidak bisa memberikan ketauladanan, itu apa? Ketauladanan di tentara itu kadang-kadang saya waktu masih jadi komandan kompi, waktu di tim-tim dulu, saya jadi force speed di depan. Risiko saya mati dengan risiko prajurit saya mati sama. Karena jumlah kami kecil. Tapi itu saya lakukan. Kenapa? Saya harus berikan contoh pada prajurit saya. Sama saja ini bernegara ini. Jadi kalau pemimpin itu tidak bisa memberikan contoh, dia masih curi-curi, orang pasti tahu. Tidak bisa tidak tahu. Saya bicara gini, bagaimana saya mau nyuri? Wong anak di belakang saya itu anak-anak pintar semua, itu saya
berikan kepada HKBP untuk membantu HKBP melakukan restructuring daripada program ini. Kemudian kalau kita lihat next slide, ini tadi Indonesia bagus, next slide. Ini juga saya pikir ini tadi yang menurut saya digitalisasi itu, UMKM. UMKM itu jadi kunci. Nanti Toba, saya bilang Pak Bupati, UMKM kita hidupkan. Di Toba itu sekarang tahun ini 875.000 turis. Tahun ini dengan ada F1H2O kita mau 1 juta turis. Kalau 1 juta turis itu sama dengan 2 triliun rupiah uang berputar di Toba. Jadi melihatnya begitu. Nah, apa dampaknya ini Bapak Pendeta, Bapak Eporus? Semua kita lihat hati-hati juga. Ada nanti rumah-rumah hiburan itu jangan sampai masalah, ada drugs. Narkoba itu sangat penting. Saya bicara sama Pak Panca kemarin, Pak Panca, kau lihat itu. Pokoknya kalau drug itu sikat aja, terutama yang tadi pengedar. Kalau yang konsumsi roda itu harus disembuhkan. Jadi ini masalah ke depan, ini menjadi penting buat kita. Dampak e-katalog ini Anda lihat ini, pemerintah belanja. Anda coba lihat 6 bulan terakhir. Ada enggak kepala daerah ditangkap karena APBD? E-katalog, enggak ada. Kita enggak sadar itu. Ya, enggak sadar ya. Tahun ini kita akan bikin 95%. Dan 95% itu akan punya dampak luas. Dan HKBP dalam khotbah yang saya minta juga membuat tema-tema ini tadi. Mengingatkan jemaatnya bahwa terjadi transformasi dengan evolusi tadi. Kita pun tanpa sadar di Toba ini terjadi. Saya tadi tanya Amang Eporus, dulu mana ada di sini khotbah bahasa Indonesia? Betul, Amang Inang nggak sadar itu. Sekarang berbahasa Indonesia semua. Dan ini kalau kita tidak menata dengan baik berbahaya. Kenapa? Anak-anak kecil kita. Cucu saya bilang, Fei, kamu berdoa. Bahasa Indonesia oke, karena dipaksa oleh ibunya. Tapi begitu mau berdoa dia bilang, Opung, may I pray in English, Opung gitu. Loh, kenapa? Aku udah nggak bisa gitu, ekspresannya. Kemudian kalau kita peningkatan dana desa, saya kira membantu seperti ini. Dana desa yang tanpa kita sadari membuat kita hebat. Kemudian kita lihat tahun ini akan hadapi risiko macam-macam kita. Next slide. Ya ini akan kita hadapin. Tadi sudah disinggung oleh Pak Gubernur, singgung semua ini akan kita hadapin. Dan kita bagus, tadi pagi saya dapat dari Menteri Keuangan mengenai laporan beliau ke Presiden, saya di copy, mengenai prospek ekonomi kita tahun ini. Kemudian ancaman resesi, perlambatan ekonomi, datanya juga Anda bisa lihat seperti ini. Kemudian industri hilirisasi kita juga jalan, angkanya besar sekali. Terus next slide, next slide, next slide, next slide, next slide. Ya ini, next slide. Ini semua kita punya. Jadi kita punya barang ini semua, tapi dulu kita ekspor aja raw material. Tidak ada value editnya. Sekarang kami buat jadi satu. Banyak yang nentang saya dulu, sampai orang bilang misalnya Luhut anunya Cina apa segala macam. Emang saya bodoh apa? Nah, tapi saya mesti mengalah sampai pada satu titik di mana kita bisa leapfrog. Setelah 6 tahun sekarang, kita mulai deal sama mereka tuh sir. Dan tidak ada satupun kriteria yang saya berikan tidak diturutin oleh Cina. Tidak ada satu, boleh Anda cek kemana-mana. Trade defisit kita dari Cina 28 miliar US dollar, sekarang tahun lalu kita surplus 500 juta dolar. Artinya apa? Kita sudah lebih bagus dalam efisiensi dari mereka dalam bidang tertentu. Kemudian next slide. Next slide. Ini sekarang sedang kita bangun di Kalimantan Utara, satu industri terbesar di dunia dalam satu daerah 30.000 hektar. Dan sedang jalan dan Presiden tanggal 27 akan ke sana. Melihat itu lagi. Jadi apa yang mau saya sampaikan, kita ini penuh dengan kemajuan luar biasa. Tidak perlu kita merasa bahwa ada satu negara bisa dikte kita. Saya di Bali waktu G20 mengatakan, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa mendikte Indonesia today. Indonesia adalah negara besar. Indonesia punya semua. Tidak boleh, kita bukan negara ecek-ecek. I'm telling you. Kemudian juga kita investasi harus dorong tetap mendukung pengembangan hijau. Tadi Bapak
Sekjen tanya saya mengenai ada tadi itu, mungkin masalah ketakutan soal hijau. Kita negara yang paling maju salah satu mengenai lingkungan. Jadi jangan ada orang pikir, wah kita merusak lingkungan, tidak. Kita salah satu negara yang maju. Kemudian transformasi ekonomi saya kira jalan. Nah sekarang apa yang dibuat HKBP? Tadi saya sudah jelaskan semua panjang lebar itu. Sekarang next slide, apa yang harus dibuat oleh HKBP? HKBP menurut saya pertama tadi sentralisasi keuangannya sejalan. Yang kedua tadi restrukturisasi dana pensiun HKBP. Dan ketiga tadi badan usaha HKBP. Nah ini menurut hemat saya langkah yang dibuat oleh Bapak Eporus. Slide-nya udah ada itu saya pikir sudah jalan dan ini menurut hemat saya langkah yang bagus karena dengan begini disebut manajemen yang itu saya baca tulisannya Amang Daniel itu mengenai profesionalisme. Jadi penataan keuangan HKBP itu harus betul profesional. Jadi dengan HKBP punya tadi sentralisasi keuangan, restorasi dana pensiun dan badan usaha ini, badan usaha saya kira punya 120 hektar tanah itu akan bisa menghasilkan kira-kira 12 sampai 13 miliar rupiah pertanian per tahun. Itu saya kira sudah banyak dan kami sudah mobilisasi hampir 82 miliar rupiah untuk menutupin dana pensiun dan saya senang sekali kemarin masyarakat dengan 1.000 durung-durung itu ternyata jalan dan itu menurut saya harus terus kita pelihara ke depan supaya itu bisa menjadi baik. HKBP harus terus melakukan transformasi agar relevan menjawab tantangan dalam pendidikan. Pendidikan sebenarnya Bapak Eporus dan para pendeta sekalian itu menjadi penting. Karena tanpa pendidikan bagus, teknologi itu jalan terus. Nah, HKBP itu punya Dell, punya ITD, itu 2.000 mahasiswanya semua. Dan itu anak-anak pintar-pintar. Kemarin dari tahun lalu dari 30 terpilih anak-anak Indonesia yang sekolah ke top university di Amerika, itu 11 dari SMA Unggul Del. Itu HKBP itu. Tapi HKBP nggak tahu ada orangnya di situ. Ini. Ya, yang ini saya mulai tadi, sentrasi. Next slide. Ya ini, pendidikan. HKBP nggak tahu. Bertahun-tahun saya minta HKBP dulu bantu, tidak ada perhatian HKBP. HKBP fokuslah pada pendidikan. HKBP punya yayasan tadi sekolah-sekolah, ada STK segala macam. Fokuslah ke sana. Nanti kalau manajemen keuangannya saya kira makin baik, gaji guru-guru harus dinaikkan supaya makin bagus ke depan ini. Dan teknologi tadi saya pikir menjadi penting. Karena saya sampaikan tadi, teknologi ini bisa melampaui zaman. Banyak pertanyaan nanti banyak orang ateis. Akan banyak orang jadi ateis. Orang kita ini masih bicara sorga, orang di tempat luar negeri tidak bicara sorga lagi. Sorga itu apa? Sekarang di sini. Nah, bagaimana gereja mensikapin itu? Bagaimana orang sekarang nanya orang genomik bisa 5 tahun lagi diperiksa dari darahnya Kasdam ini, dia bisa sakit ini. Dan bisa diobati sekarang. Bagaimana nanti misalnya si Polan ini bisa anaknya menjadi superhuman. Dengan IQ 200, bisa dibuat sekarang. Dan sedang berjalan sekarang. Pertanyaannya di mana Tuhan itu? Nah saya kira secara teologi ya, HKBP harus merespons ini. Dan saya sampaikan pada teman-teman NU juga, hati-hati melihat perkembangan teknologi ini. Jadi kita harus mensikapi teknologi ini tadi dengan keimanan yang benar. Jangan kita main-main dengan itu. Anda sebagai pejabat, bupati segala macam, jangan Anda tinggalkan satu masalah yang tidak perlu. Dan itu akan diingat orang, wow zamannya dulu bupati si ini, kejadian barang ini. Saya tidak mau juga terjadi pada zaman saya. Sehingga apa yang saya kerjakan sekarang, saya betul-betul hitung. Dan saya selalu bilang sama anak-anak muda ini, policy yang kita buat, itu impact-nya adalah to your generation. Ke cucu saya. Jadi saya tidak mau bikin policy yang mencederai generasi yang akan datang. Dan itu saya katakan pada pidato saya berbagai tempat. Saya sampaikan di G20, saya bilang, karena mereka ngajarin kita soal lingkungan, tadi Amang Sekjen. Saya bilang sama John Kerry, saya bahasa Inggris sama dia, kamu jangan pernah ngajarin kami soal lingkungan. Karena apa? Setiap policy yang kami buat, yang saya buat, itu untuk interest next generation of Indonesia. Saya nggak mau cucu saya jadi korban dari policy yang saya buat.
Itu message yang jauh lebih keras daripada apa yang Anda sampaikan. Jadi masalah lingkungan ini gereja pun harus bicara. Bagaimana memperbaiki lingkungan. Para pendeta, para bupati, semua pangdam, gubernur, semua kita harus bicara masalah lingkungan ini. Karena lingkungan ini dampaknya besar. Sekarang udah terjadi coba di Jawa itu wanginya minta ampun kencangnya. Saya tanya Ibu Korita itu, profesor. Beliau menyampaikan, Pak, ini betul-betul beyond our imagination. Itulah terjadi tanda-tanda perubahan iklim ini. Kita semua gereja juga harus berpikir. Nah, pendeta saya tadi harus bisa menjangkau orang-orang muda. Dan pendeta harus memberi contoh. Maaf, banyak juga pendeta yang tidak jelas. Ya, saya maaf sekali lagi sampaikan. Karena tadi saya baru bisikin istri saya sampai terperangah dia. Saya ada penyakit sana, penyakit sini, banyak. Ini kejadian, bukan bisikan. Kemarin baru 2 minggu lalu. Kepala rumah sakit RSPAD itu bilang sama saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua harus melakukan introspeksi. Kita bergumul dengan keadaan modern ini. Ya. Dia berdoa tapi tidak memberikan contoh. Dia berdoa sudah itu dia minum-minum. Dia tadi sudah disinggung oleh Bapak Gomar. Jadi ketauladanan itu adalah kunci. Dan kita sebagai pejabat, jangan merasa kita selamanya jadi pejabat. It's a matter of time. Semua waktumu ada. Waktu saya 2024 selesai, saya pensiun. Tidak mau lagi saya macam-macam. Jadi saya tahu. Karena saya tahu yang di bawah langit ini semua ada waktunya. Tidak boleh kita memaksakan diri kita melawan itu. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah Tuhan itu tadi. Itu mesti kita pegang. Jadi sekali lagi profesionalisme yang disampaikan gereja tadi, saya kutip aja dari Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekian, terima kasih. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Bapak Ibu yang terkasih, mengingat sebentar lagi kayaknya akan ada sholat Jumat dan Bapak Gubernur juga akan segera bergerak ke sholat Jumat. Kami undang Bapak Pimpinan, Bapak Menteri dan Kapolda dan perwakilan Pangdam untuk foto bersama di depan terlebih dahulu. Baik. Ya, saya agak beruntung karena masih ada sekitar 5 menit bagi Eporus mewakili seluruh HKBP untuk mengucapkan terima kasih. Untuk cinta kasih yang sudah diungkapkan, dilaksanakan untuk HKBP sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya pada tahun lalu. Juga untuk semua para hamba Allah di pemerintahan, di Dewan, apalagi Bapak Gubernur yang setiap bertemu pandang dengan saya senyumnya mengalahkan senyum saya. Dan juga Bapak Kapolda yang hatinya tetap untuk si Poholon karena orang tuanya dahulu sekolah di sana. Apalagi untuk Bapak LBP yang sangat mencintai HKBP, membantu kami secara intensif untuk melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Juga untuk semua para hamba Allah di HKBP dan gereja tetangga dari tingkat yang paling rendah yaitu pos pelayanan sampai para preses, juga para pimpinan yang berlima kami, apalagi untuk Pendeta Gomar Gultom, mentor saya waktu saya calon pendeta pada tahun 1990 di sini, ketua umum gereja-gereja Protestan di seluruh Indonesia. Saya tidak mau berpanjang-panjang,
tapi mau mengatakan terima kasih banyak untuk semua dukungannya pada tahun yang lalu dan untuk tekad kita bersama pada tahun ini melakukan tugas-tugas kita masing-masing di gereja maupun di tengah-tengah bangsa ini secara profesional. Dan itulah harapan dari Tuhan kita, harapan dari seluruh anak-anak bangsa, karena Indonesia ini sangat-sangat dekat di hati Tuhan dengan berkat-berkatnya yang luar biasa, negara yang sangat luas, yang kaya dengan segala yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju. Ada dua saja yang mau saya informasikan. Yang pertama adalah tentang sentralisasi keuangan kita yang sudah di launching tanggal 1 dan hasilnya luar biasa, beyond our expectation Amang. Di luar dugaan kami, karena data yang masuk dalam waktu 5 hari sudah sampai 4.057 juta rupiah. Dan nanti kalau sampai 1 bulan, bukan hanya belanja hidup pelayan yang bisa kita cover, tapi juga program-program di resort. Terima kasih semua Bapak Presiden di sini yang luar biasa kerja kerasnya. Sampai malam tahun baru pun saya minta supaya tetap mendorong kawan-kawan semua, dan itu sudah berhasil. Tuhan memberkatimu pada hari-hari mendatang Pak Preses dan semua yang engkau gembalakan di distrik-distrikmu. Luar biasa. Yang kedua yang penting saya sampaikan juga, tadi Pak Luhut sudah mengungkapkan bahwa bantuan beliau ini untuk penyelesaian hutang HKBP ke dana pensiun luar biasa besar. Beliau ini tidak pernah memohon berharap terima kasih dari seluruh HKBP. Dia hanya berharap baik-baiklah Pak Eporus, seluruh HKBP melaksanakan tugasnya. Tapi terima kasih Amang, sampai 92 miliar Amang usahakan dari kawan-kawan semuanya. Luar biasa itu. Kami pimpinan ya rendah hatilah kami, karena sebelum-sebelumnya HKBP belum mampu menyelesaikan masalah ini, tapi berkat dukungan Amang, juga nasihat-nasihat Amang dan Inang juga. Dalam WA sering kok beliau ini memberi saran kepada saya, dan saya iakan kami lakukan Amang. Secara khusus di sini ada staf dari Bapak ini, yaitu Pak Hernando. Ini yang membantu saya selama ini. Pak Hernando, tolonglah berdiri sekali untuk dilihat warga HKBP. Beliau inilah yang membantu Bapak LBP sehingga semuanya itu luar biasa. Tuhan memberkatimu Amang. Mungkin nanti suatu saat marganya dibuat marga. Dan yang terakhir, memang sebagai gereja yang secara dogmanya Lutheran, eklesiologinya Lutheran, soteriologinya Lutheran, kita memang diharapkan supaya kita melakukan tugas kita sebaik mungkin. Itulah profesionalisme penata layanan kita. Doa kami untuk semuanya, Bapak-bapak dan ibu-ibu di seluruh HKBP, baik di tengah gereja maupun di dalam negara kita ini, di sudut-sudut pelayanan yang beraneka itu, yang sangat besar, luas dan kompleks itu, Tuhan Allah memampukan kita melakukan firman yang Bapak Ketum PGI tadi sudah khotbahkan kepada kita. Itu direkam Pak Ketum, ini akan didengar terus oleh seluruh HKBP. Biarlah Tuhan menolong semua kita melakukan firman itu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Demikianlah dari kami semua pimpinan, dari seluruh HKBP, Tuhan memberkati kita pada tahun 2023 ini. Maule atema. Izinkan kami Amang Dotinang mewakili semua tokoh-tokoh kita untuk menyematkan uloslah kepada Amang dan Inang. Tadi saya tanya Pak Gubernur, ikut juga Pak Gubernur? Enggak usahlah, beliau sajalah. Saya Hudodo Musai Rohanyaka Bupati
termasuk juga Kapolda. Enggak lah, karena sudah beliau di sini, satu aja lah, kira-kira begitu yang kita ulosi. Soni malah ulina teh, mau lihat tema, mohon teman-teman pimpinan, dan kalau boleh saya mohon semua preses dalam waktu 2 menit kita di sini untuk menunjukkan penghormatan, terima kasih kita kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang sangat mengasihi kita selama ini dan akan terus menopang kita ke depan. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kami undang untuk kembali ke tempat duduk masing-masing agar kita bisa melanjutkan acaranya kembali.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami undang untuk kembali ke tempat duduk masing-masing karena setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman Persons of the Year dan Nomensen Award 2022 serta pengumuman pemenang Lomba Cipta Lagu dan Logo Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan 2023. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali tempat masing-masing. Tes 1, 2. Dicoba. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat masing-masing supaya acara kita lanjutkan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pengumuman beberapa awards dan nominasi, kami dari panitia mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga kebersihan dan juga tetap menjaga buku acara yang Amang Inang pegang karena di situ terdapat nomor undian door prize Amang Inang. Jadi mohon buku acaranya dipegang, dijaga masing-masing, jangan sampai terbengkalai karena nanti di ujung acara kita akan mengundi siapa pemenang door prize dan nomornya ada di buku acara kita masing-masing. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan pengumuman Persons of the Year dan Nomensen Award tahun 2022 dan pengumuman pemenang Lomba Cipta Lagu dan Logo Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan 2023. Kami persilakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk duduk dan kita akan serahkan ke tim kerja untuk memberikan pengumuman terkait. Baiklah Bapak Ibu sekalian, segera akan kita umumkan penerima Nomensen Award HKBP dan Person of the Year tahun 2022. Oleh karena itu kami mohon kepada kita untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, kita akan mulai acara kita.
Baiklah, Bapak Ibu, izinkan kita mulai acara kita. Terima kasih Abang Bupati, Abang Poltekkes Turus yang memberikan sumbangan kepada panitia atas penyelenggaraan kegiatan syukuran awal tahun. Semoga diberkati Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan dinas. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan nama-nama penerima Nomensen Award dan Person of the Year HKBP tahun 2022. Nama-nama ini adalah dari rekomendasi dari Bapak Ibu Preses dari distrik-distrik yang kemudian diseleksi oleh tim seleksi dan diputuskan oleh pimpinan HKBP dengan melihat komitmen dan capaian tinggi dalam pelayanan dan pengabdian di tengah-tengah gereja HKBP. Izinkan kami dari tim kerja untuk mengumumkan nama-nama penerima Nomensen Award HKBP dan Person of the Year. Dan untuk Nomensen Award sendiri dengan kriteria capaian dan pelayanan komitmen dalam sending HKBP. Inilah nama-nama mereka. Bapak Ibu, Bapak ini adalah seorang pelayan HKBP yang memiliki komitmen tinggi dalam usaha pelayanan sending, pekabaran Injil di gereja maupun di daerah-daerah yang sangat terpencil. Beliau melayani diantaranya adalah di Pulau Gebang, di Resort Ebenezer, Kanal Timur, di daerah distrik DKI dan Bekasi yang sungguh jauh dari keramaian, dan kepada pelayanan anak, dan juga melakukan penginjilan kepada jemaat-jemaat kita dan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Rupat dan Jambi. Izinkan kami memanggil sebagai penerima Nomensen Award HKBP Pendeta Busmin Simanjuntak Emin. Kami persilakan untuk hadir ke depan. Amang Inang yang terkasih, sebelumnya kami mohon izin, pemilik kendaraan mobil BK 1460 KIO dan BK 1440 OR dan BK 1474 XAB agar dipindahkan. Sekali lagi kami ulangi Bapak Ibu, pemilik kendaraan dengan nomor polisi BK 1460 KIO, BK 1440 OR, dan BK 1474 XAB mohon untuk memindahkan kendaraan. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya penerima Person of the Year 2022. Ada sebanyak 11 pelayan dan warga jemaat kita yang menerima pada tahun 2022. Yang pertama, beliau ini memberikan pelayanan yang sungguh luar biasa di daerah-daerah terpencil, mendirikan jemaat HKBP di Sungai Tambang dan juga di Sawalunto, dan memberikan tanah juga untuk pendirian gereja, dan mendedikasikan dirinya untuk mendirikan sekolah untuk anak-anak yang berada di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kita. Izinkan kami memanggil sebagai penerima Person of the Year Amang Situa Anggiat Siahan. Kami persilakan Amang. Selanjutnya, Bapak ini seorang pemerhati yang sungguh luar biasa terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan gereja-gereja dan juga pelayanan kategorial di distrik Medan Aceh, dan juga mau memberikan dirinya sebagai ketua-ketua seminar pusat di HKBP dan juga di distrik HKBP, dan juga bersedia untuk sebagai ketua pembangunan convention hall dan pembangunan yang ada di gereja di distrik Medan Aceh.
izinkan kami memanggil Bapak Kombes Pol Purnaweran Dr. Marulisian SMH. Kami persilakan. Selanjutnya, ibu kita yang kita kasih ini adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa memberikan dedikasinya khususnya kepada pelayanan perempuan, baik itu di tingkat distrik, tingkat huria, juga di tingkat hatopan HKBP, dan memberikan pelayanan-pelayanan sosial juga bersama-sama dengan masyarakat dan pemberdayaan. Izinkan kami memanggil Inang Evangelis Dr. Anda Anita Gisel Lubis, MBA, FBA. Kami persilakan dengan hormat. Dan beliau adalah Ketua PPD HKBP saat ini. Konferensi Perempuan HKBP. Selanjutnya, Bapak ini merupakan sosok jemaat yang memberikan pelayanan yang sangat berarti di tengah-tengah HKBP, memberikan waktu khususnya di distrik Borneo, distrik 27 Borneo, dan ikut dalam pembangunan gereja dan menjadi ketua juga dalam kegiatan-kegiatan di tengah gereja dan terutama di pelayanan distrik di distrik Borneo. Izinkan kami memanggil Amang Tupal Dolok Saribu. Kami persilakan Amang. Ya. Yang kelima, Bapak ini sosok seorang sintua yang melayani di HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna, distrik Bekasi, sibuk dalam tugas sehari namun memberikan hati untuk pelayanan di gereja-gereja, bahkan dalam hal konteks pluralisme. Dan pada waktu lalu juga menyokong bagaimana supaya HKBP dapat bekerja sama dengan NU dalam pelayanan di tengah-tengah konteks pluralisme. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan tahun kesehatan menjadi panitia dalam turnamen golf, dan juga mendukung dukungan untuk Sopo Marpikir. Dan banyak lagi kegiatan sosial yang didukung oleh Bapak ini. Izinkan kami memanggil Amang Situa Dr. Martuama Saragi MM. Kami persilakan Amang. Yang berikut, Inang ini merupakan seorang parhalado non-partohonan yang sangat aktif dalam pelayanan HKBP di Lipo Cikarang, Resort Cikarang Resort Distrik 19 Bekasi, dan merupakan ketua PPD Distrik Bekasi yang sangat aktif dalam kegiatan pelayanan dan persekutuan perempuan, baik itu di tingkat distrik, huria, dan juga tingkat hatopan, dan juga ikut melestarikan budaya Batak di tengah-tengah konteks pluralisme ini, dan juga ikut melayani dalam hal disabilitas dan lain-lain. Izinkan kami memanggil Nyonya Tiara Simajuntak Boru Sianipar. Kami persilakan Inang. Selanjutnya, ibu kita yang kita kasih ini adalah Ketua PPD Distrik DKI. Aktif dalam pelatihan, pemberdayaan, dan juga sending di HKBP, secara khusus di HKBP Pasar Minggu. Beliau juga Ketua Yayasan Alkitab Perempuan Distrik DKI dan juga aktif sebagai kurator di STB. Izinkan kami memanggil Nyonya Sandra Huta Barat Boru Sidaputar. Yang kedelapan, Amang ini aktif dalam program-program pusat HKBP sebagai contoh dalam penyokongan berdirinya Sopono Mensen yang ada di depan kita ini, dan juga aktif dalam pelayanan gereja di distrik dan di pusat. Dan saat ini beliau sebagai Ketua Badan Usaha HKBP yang memberikan hati untuk bagaimana pengembangan usaha HKBP. Kami panggilkan Amang Dr. Andus Pontas Pane AK SMH. Kami persilakan datang dengan hormat. Berikutnya adalah ibu ini seorang perempuan yang luar biasa memberikan dedikasinya dalam pelayanan perempuan di tingkat pusat, distrik, dan juga huria, dan ikut memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan sosial khususnya di distrik Medan Aceh. Terima kasih buat beliau. Kami panggilkan Inang Dr. Anda Lisbeth Malau. Kami persilakan untuk hadir. Selanjutnya, Amang ini aktif dalam kegiatan sosial di Sidikalang, di distrik Dairi.
dan selama 11 tahun komitmen untuk kunjungan melayani di lembaga pemasyarakatan Sidikalang setiap hari, bahkan memberikan waktu juga di minggunya. Beliau memiliki kepedulian terhadap gereja dan jemaat dan perhatian khusus untuk yang susah dan yang sakit. Dan inilah beliau, kami panggilkan Amang Dr. Sabar Panggabean SPB. Kami persilakan Amang. Dan yang terakhir, beliau adalah seorang jemaat yang memberikan hatinya untuk pelayanan di HKBP, khususnya terkait dengan HIV AIDS HKBP. Beliau saat ini sebagai ketua HIV AIDS di distrik dan juga sering memberikan ceramah seminar kepada pemuda-pemuda kita di distrik Dairi dan juga ikut dalam ketua-ketua pembangunan distrik dan juga dalam rumah dinas dan memberikan juga sebagai pelatih kor, penggubah lagu dan lain-lain dalam kegiatannya di distrik Dairi dan juga sebagai komposer. Izinkan kami memanggil Amang Dr. Daniel Sianturi MKes. Kami persilakan. Demikianlah penerima No Mention Award dan President of the Year. Oleh kami itu, izin kami mohon kepada pimpinan kami, Puyi Purus, Amang Sekjen, Amang Kadip Koinonia, Kadip Marturia, untuk hadir memberikan plakat hadiah dan penghargaan. Dan juga kami mintakan kepada Amang Preses kami mewakili bersama-sama di sini. Kami panggilkan Amang Sikpan, Siombing, Amang Oluan Nenggolan, Amang Mangido Tua Pandiangan, Amang Reno Pasitorus, Amang Nekson Simanjuntak, Amang Samesiaan, Amang Ren Justin, dan Amang KRP kami, Amang Maulinus, untuk hadir di sini memberikan penghargaan kepada beliau. Kami persilakan kepada pimpinan kami. Mohon panitia untuk membantu. Ya, silakan. Marata batak mau teh, akadongan nahina holongan. Sada hasomalon nadinggan naung tapatupa mamuka tahun nasalpu, ima pasauton naung di totopon akauluata di tiki nasalpu pasahat penghargaan. Tu manang piga siat tonga-tonga ni ruas do pertohonan ni HKBP na saut patupahon isini jamitan akin, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi karena itu prosedur yang kita lakukan adalah pertama-tama meminta kepada ibu dan bapak preses. Tadi saya digoit tulu inang preses tiki mandok hata ala suasana yang genting waktu, lupa mando bapak dan ibu preses. Jadi siap salah ibu preses. Siap salah. Alias onari parjolo mak ibu-ibu preses dan para bapak preses yang memberikan kepada panitia kira-kira siapa menurut pengamatan mereka memenuhi persyaratan menjadi penerima No Mention Award dan Persons of the Year. Bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang dipilih oleh panitia dan disepakati, disetujui, diputuskan oleh rapat pimpinan HKBP. Lasma rohamunada, dang marisuang, nani ulamunai, salilingon. Marsuduk-suduk do pasu-pasu ni debata hamuna di hari-hari nanengro. Alai songon dalan nami mandok mauliate tuamu siat sude HKBP. Sian pese-pese satu nangubanon. Dohonon nami matuamu. Mauliate godang ma disude paku basiom muna. Dia mana bui terbaik kami mengapresiasiamu. Moloni badikon tunaung pinatupamuna. Alai momen saunari dina sude HKBP rap martangiang di bagasan tahun yang baruon disima upasat kami apresiasi.
Salinari. Be blessed. Thank you for your ministry. Thank you for your service. Thank you for your contribution. Thank you for your offering. Thank you for your life. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Jalo hamuma aka hadiahona dong tolu rumang nate tolu do. Sada plakat. Sada nai piagam. Sada nai amplop. Ido marisi do amplop nai. Alena pula suku kamu sedia godang. Ate. Tolu si tolu sada ima dalam nami mandok molate. Takas mate. Mula kamu nentu jabu, baik kamu ma digijang ni natibbo. Asa sude po paramuna marnida. Sude tamu emuna naro tu bagas muna. Jala borhat siap bagas muna. Boy maka tidakon. Sitong do di jalo hamu. No mention award the hot persons of the year. Songoni masya kami selalu na Horas madita salutna. Bapak Ibu yang terkasih, bagi pemilik kendaraan dengan nomor polisi BK 1951 WAA, BK 1951 WAA Avanza Silver, dan BK 156MM Avanza Veloz putih untuk dipindahkan. Sekali lagi BK 1951 WAA dan BK 156MM, mohon kendaraannya dipindahkan. Terima kasih. Kepada pemilik kendaraan BH1193EM, BK1145XG, mohon memindahkan kendaraannya. Kami ulangi, BH1193EM dan BK1145XG, mohon kendaraannya dipindahkan. Terima kasih. Selamat dulu.
Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang sedang mengambil foto pribadi, mohon duduk terlebih dahulu agar panitia bisa mengambil foto yang resmi terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih, yang mengambil foto pribadi mohon duduk kembali agar teman-teman panitia bisa mengambil foto formal bersama dulu. Bapak Ibu yang terkasih mohon kembali duduk, yang mengambil foto mohon kembali duduk dulu Bapak Ibu supaya foto formalnya bisa bagus Bapak Ibu. Kalau nanti ingin dapat yang bagus formal silakan menghubungi teman-teman Birotik. Mohon perhatian Bapak Ibu, pemilik kendaraan dengan nomor polisi BK1351TJ, BK1351TJ Kijang Kapsul Biru mohon dipindahkan karena ada anak yang sakit yang akan diantar dan terhalang oleh mobil ini. Sekali lagi kami ulangi, BK1351TJ Kijang Kapsul Biru mohon dipindahkan. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu agar acara bisa dilanjutkan. Bapak Ibu yang terkasih kami undang untuk kembali duduk.
Silakan untuk foto bersama semuanya penerima Nomination Award dan Person of the Year, foto bersama sekali bersama pimpinan. Kembali kami undang para penerima nominasi dan hadiah, mohon untuk maju ke depan untuk foto bersama. Kami mohon keluarga juga tidak perlu maju ke depan untuk mengambil foto Manginang, agar panitia lebih leluasa mengambil foto Manginang. Sekali lagi kami minta untuk keluarga duduk terlebih dahulu, agar panitia bisa mengambil foto. Iya, baik, terima kasih. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan buat penerima Nomination Award dan Person of the Year. Kini saatnya kita mendengarkan pemenang logo dan cipta lagu tahun profesionalisme dalam penertainan. Kami mintakan kepada Pendeta Fortunate Siagian untuk membacakan. Yang kami hormati pimpinan HKBP Opui Eporus, Bapak Sekretaris Jenderal, Amang Kepala Departemen Kononia, Amang Kepala Departemen Marturia, demikian juga Inang Kepala Departemen Diakonia, demikian juga kepada Bapak Ibu Preses dan seluruh pelayan HKBP dan warga yang boleh hadir pada saat ini. Saya berdiri di sini hanya untuk mengumumkan pemenang cipta logo dan cipta lagu untuk orientasi tahun pelayanan HKBP, yaitu tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP 2023. Adapun pemenang cipta logo yaitu nomor urut peserta 009 dengan nama Karinda Amelia Rumahorbo. Hanya satu pemenang cipta logo. Dan untuk pemenang cipta lagu di tahun profesionalisme ini ada 6 yang kami pilih. Untuk harapan 3 dengan nomor undi 006 atas nama Pendeta Harminto Sihombing. Dan harapan 2 dengan nomor undi 009 atas nama Willy S. Lumbantobing. Dan harapan pertama dengan nomor undi 004 atas nama Pendeta Bikwai Simajuntak. Untuk juara 3 dengan nomor undi 001 dengan nama Frandito Siahan. Juara 2 dengan nomor undi 005 atas nama Pendeta Freska Sinaga. Juara 1 yaitu dengan nomor undi 007 atas nama Situa M. Huta Galung. Demikianlah pengumuman secara terbuka pemenang cipta logo dan cipta lagu di tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023. Terima kasih. Karena peserta ada berhalangan tidak bisa hadir, Amang. Kami hanya mengumumkan secara terbuka. Terima kasih.
Kamu akadongan molo masa las niroha martabatabba do las niroha. Ukap rohani distrik Medan Aceh ala dihatai amang Luhut Binsar Nakin taringotu hinarikot nihita mendukung penuh pendidikan asa lam dengan SDM ni HKBP. Ukap rohani preses distrik Medan Aceh doa kadonganna laho pasahat alat komputer tu SD latihan na di Piara Jaon. Asa malo-malo aka anak ni HKBP na marsikola di si. Jadi dipangido na sida 2 menit pasahaton laptopi secara simbolis ate secara simbolis unak pola lihat di son ale pasti kamu dilihat kamu non ate pinasa ma tu preses jala Roma pimpinan ni SD latihan daw preses alai ditidangi porus Molate pong, molate dihita saluhuna izin di bagai seperti kianon pasatami sia distrik 10 Medan Aceh obartu pangiduan ni kepala sekolah inang Diakones Maida nasa lilingon dongan nami tong bangula di biro transformasi adong na perlu tu ruang multimedia ni SD latihan alani nabui hupasatami 5 unit laptop nana yang dipakai di HKBP di SD latihan HKBP. Songoni mau pasatami semoga Tuhan memberkati dan kiranya SD latihan HKBP tetap jaya membawa HKBP ke depan semakin lebih baik. Songoni mau pasatami mau latih kurang dopung. Laos moloboy hupang idohami ma akadongan nasihat distrik 10 Medan Aceh setoki kita iso marputo. Bapak Ibu yang terkasih, jangan buru-buru bergerak dulu. Kita akan makan siang bersama setelah ini. Sebelum kita masuk ke doa makan, Bapak Ibu, sekali lagi kami kendaraan dengan nomor polisi BH 1193 EM dan BK 1145 XG mohon menggeser kendaraannya. Terima kasih. Untuk sebelum kita makan bersama Bapak Ibu, kami mengundang Pendeta Hardi Lumban Tobing untuk memimpin doa makan kita. Perlu kami ingatkan Bapak Ibu, untuk kita semua, makan siang akan diantarkan ke tempat kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu nggak usah panik, nggak usah. Nanti nasi kotaknya akan diantar ke tempat kita masing-masing. Namun kami mengundang Amang Inang pimpinan dan keluarga, Amang Inang pres. Kami ulangi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, untuk makan siang akan disediakan untuk kita di tempat masing-masing. Jadi nanti akan diantarkan nasi kotaknya. Namun kami juga mengundang Amang Inang pimpinan dan keluarga, Amang Inang preses dan keluarga, ketua lembaga dan keluarga, dan lembaga pemerintahan agar memasuki gedung Raja Pontas lantai 1 nanti. Nanti kita makan siang bersama di sini. Bersama dengan mantan pimpinan AKBP beserta dengan keluarga. Kami persilakan Bapak Pendeta Tobing untuk memimpin doa makan. Martang yang mahita. Mau lihat emang di sebuah nami Tuhan ali amang perdengkap masa di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Wilalah hami doha balgaumu doha tasini roham.
Napataruhami sian tahun nasalpu tahun nebaruon. Jala takasdo hupasat hami tuho pamujion nami. Merhite-hite syukuran awal tahun. Nastokin nari naing pasipulon nami. Posdorohanami di tahun nebaruon ramotamu jala jagamu hami. Lehonomu bisuk gugu. Na mangaring-iring pangalak kanami. Asa tulus akana pinarsita nami. Na pinarsita ni huriam hakabibi. Alani neng mangulong mahami. Marhiti-hiti si panganon si numon. Na hujalo hami sian asidot holong ni roham. Pasu-pasu. Jala pargugui may. Asa makorhon gugu ne baru. Dihami lapatulus so nakapajuwom mutu hami ganung marsada-sada. Sarihom manangakana sujupanga si panganon. Merhiti-hiti na ukapro hanisa luhut na halak na majalo paso-paso. Asarap marlas ni rohami do pason. Jalo mahami alani Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Iya, baik, sembari kita makan kita akan dihibur oleh artis kondang kita. Kami mintakan kepada inang calon pendeta kita dan musisi kita untuk menghibur pelayan dan warga jemaat kita. Mari kita sambut. Iya, mama itu. Mari kepada sesi konsumsi, kita layani para tamu kita berikan makan. Ayo nah, sana kita ya. Tunggu dulu ya, aku lihat. Iya. Cek, 1. Iya, inilah penyanyi artis kita, calon pendeta Astuti Telembanua. Kita dengarkan.
mau lihat madita salutna awan nami idi menanami. Perkenankan kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Iya, di itu kami permusik oke toh. Ayo Franz. Ya, sambil menikmati makanan kita menginang, kami akan bernyanyi di sini untuk menghibur kita semua. Terima kasih. Sonando
lanjut ke lagu kedua mungkin ya makinannya biar semakin enak. Tapasada Maito. Si
Oke, kita lihat dulu.
Satu kena kama kainang upa boto kami jamang kainang ala ngamacet sudah dalan jalan Sibolga dohot nasian arah kantor pusat HKBP upang gido kami ma napunasa mobil atas nomor polisi BK 24 NS nomor polisi BK 24 NS na adong di Gapura kantor pusat HKBP asa di paurut akama kainang alanga macet sangkik satoru dohok na sangkijang dohot BK sadatolu 5 sada TJ kapsul biru BK sadatolu 5 sada TJ asa digeser mau lihat tuh. Oke, cek sa. Iya.